lagu Indonesia Raya. Kepada admin, silakan memutar lagu Indonesia Raya. Terima kasih kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu yang telah dengan hikmat mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dan sekarang untuk memulai acara di pagi hari ini, juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Penelitian BINUS University, Bapak Profesor Tirta Mursitama. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita Dekan dari BINUS Business School Undergraduate Program, Bapak Hardijanto Saroso. Telah hadir juga bersama kita Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Ibu Maria. Dan untuk acara pertama kita akan berikan layar dan waktu kepada Bapak Dr. Insinyur Hardijanto Saroso untuk memberikan sambutan. Waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam damai kebajikan. Tentu saya sangat senang sekali kita bisa memulai hari ini dengan sesuatu yang sangat baik ya. Tentu apalagi terima kasih juga ini Prof Tirta, luar biasa sudah bergabung dengan kami semua di sini. Tentu kita akan makin bersemangat ya Pak untuk bisa melakukan kerjasama riset dengan Unpar nih. Mudah-mudahan kita berjalan dengan baik. Saya juga ingin menyapa juga Ibu Maria. Selamat pagi Bu Maria, apa kabar Bu? Saya lebih sering ketemu Bu Pauline nih Bu pagi, saya. Pak. Oh, Bu Pagi, Pauline, ya. iya Pak. Ya, kita bersama-sama dengan 9 universitas mengembangkan kegiatan ini Bu, seminar, webinar untuk menggalang pemikiran tentang sustainability management di seluruh univ ya. Jadi kalau nggak salah kemarin sudah hampir 50 universitasan ya kurang lebih ya. Itu kita Iya, udah Pak. bisa ngajak bersama-sama ya. Terima kasih ini Bu sama Bu Pauline kita. Ya, Sama-sama, Pak. ya baik Bapak Ibu. Tadi saya juga sudah saya sampaikan bahwa banyak yang kita bisa kembangkan bersama kalau kita sering ketemu ya. Tentu tidak hanya hari ini aja kita ketemunya, tentu ada kelanjutan ketemu dengan yang periode-periode berikutnya ya, dengan suasana yang mungkin berbeda, bisa one on one, bisa berkelompok gitu. Saya pikir ini adalah satu upaya untuk menjalin hubungan ya. Nah, dari hubungan itu kita bisa menyelami dan kita bisa mulai menggali apa saja yang kita bisa kembangkan bersama dalam kaitannya dengan riset ya. Mudah-mudahan upaya ini bisa berjalan ya Bu Maria ya Bu. Ini ada Prof Tirta, ini kita di backup luar biasa sama pimpinan. Tentu saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan kerjasama dengan Unpar bisa berkembang lebih lanjut di segala bidang ya Bu ya. Tidak hanya riset saja, mungkin yang lain. Saya kira itu. Terima kasih
sukses dengan seminar hari ini. Mohon izin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Tirta Bu Maria. Makasih. Terima kasih kepada Bapak Hardianto Saroso atas pembukaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Maria untuk memberikan beberapa patah kata. Oke, terima kasih Bu Sayu. Izin selamat pagi Pak Dekan, Pak Hardianto, kemudian Bapak Wakil Rektor Riset, Prof. Tirta. Salam kenal Prof, saya Maria dari Universitas Katolik Parahyangan. Tentunya kami menyambut gembira kolaborasi ini. Semoga betul, izin mengutip dari Pak Hardianto, bahwa kita tidak hanya berhenti dari webinar, barangkali kita bisa berlanjut dalam bentuk riset kolaborasi tentunya ke depan. Selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga paparan yang akan diberikan kali ini akan semakin menambah semangat kita untuk memberikan kontribusi keilmuan kita apa yang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini tentunya, apalagi pada saat kita menjalani masa pandemi. Mungkin begitu, sukses untuk semuanya. Semoga kolaborasinya berjalan dengan baik dan bisa berkembang juga. Terima kasih Bu Wulan untuk inisiatifnya yang mengajak Ya, kami terima pada kasih saat itu. Bulan ya, Bu Rospati. Makasih juga ini Bu. Makasih. Ya, mangga Bu Sayu. Oke. Terima kasih kepada Ibu Maria atas sambutannya. Tanpa memperpanjang lagi, kita akan segera masuk kepada sesi selanjutnya yang adalah presentasi. Sebelumnya saya ingin mengumumkan bahwa di sini akan ada sesi diskusi tanya jawab di akhir setelah dua pembicara kita menyampaikan presentasinya. Pertanyaan bisa langsung diketik di chat box agar lebih teratur dan bisa terbaca secara berurutan. Oke, untuk pembicara pertama di pagi hari yang cerah ini, kita akan menyambut Bapak Daniel Hermawan. Bapak Daniel Hermawan akan menyampaikan topik presentasi yang berjudul Redefinisi Pengalaman Konsumen dalam Masa Pandemi COVID-19, Pendekatan Empirikal. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Daniel Hermawan. Bapak Daniel Hermawan, SAB, MSI, MBA, menyelesaikan pendidikan sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan di tahun 2015, kemudian menyelesaikan pendidikan Magister Double Degree pada program studi Magister Ilmu Sosial Universitas Katolik Parahyangan dan program Master of Business Administration MBA Jiangsu University, Tiongkok pada tahun 2017. Aktif terlibat sebagai anggota penelitian, diantaranya pelatihan pendataan desa di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada tahun 2018, riset inovasi pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal pada tahun 2018, riset Bandung Kota Cerdas Pangan, produksi dan konsumsi pangan yang bertanggung jawab untuk keberlanjutan bumi pada tahun 2018, kampanye anti-food waste dalam mewujudkan Bandung Kota Cerdas Pangan pada tahun 2019, pelatihan pendataan desa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada tahun 2019 hingga tahun 2020, dan program Kota Cerdas Pangan pada tahun 2018 hingga saat ini. Aktif menulis dan mempublikasikan tulisan penelitian, baik dalam bentuk buku, bunga rampai, artikel, dan jurnal di tingkat internasional maupun nasional. Publikasi terbaru penulis merupakan buku monograf dengan judul Inovasi Cluster, Industri Berbasis Kapabilitas Lokal di Era Industri 4.0 yang diterbitkan penerbit The Journal Publishing pada tahun 2020. Fokus riset dan bidang penelitian ditekuni di antaranya pemasaran, komunikasi, dan inovasi dalam dunia bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Daniel Hermawan, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Syayu untuk perkenalannya. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat semuanya ya, Bapak Ibu. Saya akan minta tolong kepada admin untuk menayangkan PowerPoint. Ya, Bapak Ibu, jadi pada kesempatan ini yang sangat berbahagia tentu kita melihat bahwa hidup kita itu tidak pernah sama lagi ya, Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa yang pernah kita alami di tahun 2019. Nah, semenjak pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam berbagai bidang, ya, baik itu secara ekonomi, secara kesehatan, secara pendidikan, bahkan apa yang kita lakukan saat ini merupakan salah satu bentuk dari redefinisi pengalaman konsumen sebenarnya, ya. Bagaimana seminar yang semula itu misalkan harus dikelola secara
dengan menggunakan tempat ataupun dengan menggunakan venue tertentu sekarang bisa diakomodasi dengan teknologi. Maka dari itu, presentasi saya terkait dengan redefinisi pengalaman konsumen dalam masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya mencoba untuk memperlihatkan bagaimana hidup kita itu sudah mulai berubah, ataupun kita harus mulai menerima bahwa apa yang kita alami pada saat ini merupakan sebuah kondisi baru, kondisi yang perlu mengalami adaptasi dan pada akhirnya perlu kita sesuaikan dalam bentuk strategi, khususnya dalam bisnis. Oke, boleh di next. Ya, kita next lagi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita memperhatikan kehidupan kita pada masa yang lampau ya, kita melihat bahwa business as usual atau bisnis dalam kehidupan kita sehari-hari itu mengandalkan sekali bagaimana keramaian sebagai basis pengalaman. Jadi kalau seandainya kita datang ke sebuah tempat wisata ataupun kita datang ke sebuah tempat bisnis tertentu, kita akan melihat bahwa pengalaman itu akan menjadi sebuah hal yang atraktif atau menarik ketika itu dilakukan dengan banyaknya keramaian masyarakat. Nah, biasanya tempat-tempat yang ramai ini bisa sangat populer. Kenapa? Ya tentu karena adanya media sosial, Bapak Ibu ya, di mana pengalaman visual ini juga menjadi salah satu katalisator dalam perkembangan dunia bisnis. Nah, kalau seandainya kita melihat bagaimana bisnis itu berkembang dari tempat yang mungkin awalnya itu biasa-biasa saja, tapi karena adanya media sosial, kita bisa lihat seperti yang ada di layar pada saat ini ya, Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang ikut mempopulerkan tempat tersebut, sehingga pada akhirnya terdengar sampai skala nasional, bahkan hal itu juga membuat perekonomian dari sebuah daerah tertentu itu menjadi sangat berkembang. Tentu untuk mengatasi ataupun untuk menanggapi itu semua, bisnis harus menyediakan sebuah tempat-tempat yang selfie ekonomi gitu ya, ataupun tempat-tempat yang bagus untuk difoto pada saat itu, di mana update status itu menjadi salah satu perilaku konsumen yang dilakukan dalam berbagai macam hal ya. Kalau misalnya kita makan, kita datang ke tempat wisata, yang pertama kali dilakukan bukan berdoa dulu gitu ya, kalau misalnya kuliner, tapi kita foto dulu gitu ya, jangan sampai makanan yang sudah ditata sedemikian rupa ini pada akhirnya tidak estetik lagi sebelum difoto. Nah, itu adalah pengalaman kita di masa lampau ataupun masa sebelum pandemi. Ya, kita next. Ya, nah sekarang kita akan melihat bagaimana hidup kita hari ini dan mungkin kita juga tidak tahu sampai kapan gitu ya pandemi ini akan berakhir. Nah, bisnis dalam masa pandemi ini juga mengalami sejumlah penyesuaian Bapak Ibu ya, di mana kita sekarang harus menerapkan protokol baik itu dalam hal menjaga jarak, kemudian juga kalau seandainya datang ke sebuah tempat wisata ataupun datang ke sebuah tempat belanja, bahkan sekarang harus menggunakan kartu vaksin ya ataupun PCR yang terbaru. Bahkan kalau seandainya ada pembicaraan, kalau seandainya kita datang ke mall itu kita seperti barang belanjaan ya Bapak Ibu, karena kita di-scan kepalanya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kehidupan kita pada hari ini ya, di mana bisnis dalam masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang terjadi, banyak sekali penyesuaian yang dilakukan karena ya semata-mata ditujukan untuk bagaimana agar pandemi ini tidak menyebar luas dengan lebih parah lagi tentunya di Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, tapi di sini juga muncul berbagai macam inisiatif dan juga inovasi baru dalam bidang pemasaran, khususnya bagaimana caranya agar pengalaman konsumen ini bisa diwujud nyatakan dalam bentuk yang baru, yaitu experience in limitation, bagaimana menciptakan pengalaman dalam keterbatasan yang ada. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana restoran-restoran yang menyiasati bahwa mereka tidak dapat melakukan dine-in untuk para konsumennya, mereka mengantarkan ke mobil masing-masing, di mana di mobil tersebut mereka dapat mengkonsumsi makanan. Ya tentu pengalaman semacam ini boleh dikatakan pengalaman yang unik ya, tentunya yang bisa terbentuk karena adanya pandemi. Kemudian kita juga melihat bagaimana pengalaman virtual. Jadi dengan adanya update status media sosial, bahkan platform-platform media sosial yang selama ini mungkin hanya menjadi sebuah referensi, sekarang menjadi sebuah metode pemasaran utama. Bagaimana kita melihat konten-konten dan juga bagaimana hal-hal yang ditampilkan oleh netizen itu bisa menjadi landasan bagi seseorang untuk melakukan pembelian ataupun keputusan pembelian tertentu.
Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau dalam penelitian ini yang masih sedang berjalan, saya mencoba merumuskan masalah bagaimana pengalaman konsumen yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Kemudian, apa saja isu strategis yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan pengalaman konsumen di masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk tujuan penelitiannya tentu mengidentifikasi pengalaman konsumen yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 dan juga memetakan isu strategis yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan pengalaman konsumen di masa pandemi COVID-19. Jadi dalam research forum ini nanti mungkin sesudah sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa memberikan input, masukan dan juga hal-hal yang mungkin ada di sekeliling kita dan juga bisa menjadi landasan bagi kita seandainya kita bisa mengembangkan riset ini ke arah yang berlainan. Tentunya pengalaman konsumen ini merupakan sebuah isu yang sangat besar dan juga sangat mungkin sekali untuk di breakdown ke dalam isu-isu yang lebih spesifik. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi terkait dengan pengalaman konsumen ini sendiri sebenarnya merupakan perkembangan dari kajian teori yang dilakukan dalam bidang pemasaran yang dikembangkan oleh berbagai macam ahli, Bapak Ibu, ya, di mana pengalaman konsumen ini dimulai pada tahun 1960 hingga 1970 dengan topik customer buying behavior, bagaimana kita melihat proses ataupun model dari proses pembelian yang dilakukan itu sebagai bagian dari pengalaman konsumen. Hanya saja pada masa itu istilah pengalaman konsumen ini belum dipergunakan secara jelas ataupun secara gamblang, ya. Lalu berikutnya di tahun 1970 kita mengenal istilah customer satisfaction and loyalty, di mana beberapa ahli juga mengembangkan bagaimana kepuasan dan juga loyalitas itu menjadi salah satu bagian dalam kontribusi terhadap pengalaman konsumen. Berikutnya ada service quality, relationship marketing, customer relationship management, customer centricity and customer focus, dan juga customer engagement yang terbaru. Nah, tentunya dalam pengalaman konsumen di masa pandemi ini tentunya juga akan membuat sebuah konsep baru, ya Bapak Ibu, di mana adaptasi kita terhadap pandemi COVID-19 tentunya akan melakukan redefinisi terhadap konsep pengalaman konsumen yang selama ini kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau seandainya kita melihat tentang pengalaman konsumen ini sebenarnya terbentuk sebagai hasil dari titik sentuh dan interaksi antara konsumen dan perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu bertemu dengan konsumen, baik itu dari tempat parkir sampai pada akhirnya pulang kembali ke rumah, itu akan menjadi sebuah pengalaman yang bersifat holistik dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian interaksi dapat membentuk perasaan, reaksi, dan pengaruh terhadap nilai-nilai yang diperoleh oleh konsumen. Jadi ketika suasana hati konsumen itu sudah terbangun sejak awal sebelum datang ke sebuah tempat tertentu, contohnya seperti di IKEA yang saya jadikan studi kasus pada penelitian ini, kita melihat bagaimana apa yang akan didapatkan oleh konsumen itu akan menjadi sebuah landasan bagi mereka untuk membentuk perasaan, reaksi, dan pengaruh tentunya. Bagaimana mereka menilai perusahaan tersebut, bagaimana mereka menikmati keseluruhan dari pengalaman tersebut, itu akan menjadi sebuah hal yang menyertai pengalaman konsumen itu sendiri, mulai dari staf, lingkungan, teknologi, dan konsumen yang tentunya membentuk impresi dan kesan secara keseluruhan. Ya, kita next. Nah, kalau misalnya kita memperhatikan tentang pengalaman konsumen, tentu kita harus melihat bahwa pengalaman ini bukanlah satu hal yang terpisah satu sama lain. Nah, sebagai sebuah pengalaman, tentunya kita mempelajari pengalaman ini dari proses belajar, dari pengalaman sebelumnya. Kemudian pengalaman yang akan kita dapatkan di masa depan adalah pengalaman yang kita pelajari dari pengalaman di masa kini. Jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana pandemi COVID-19 ini mengubah pengalaman konsumen, tentunya pengalaman-pengalaman ini di-adjust ataupun disesuaikan dengan apa yang sudah ada di sebelumnya di masa lalu. Tentunya kunci-kunci kesuksesan di masa lalu ini masih tetap digunakan, hanya saja mengalami adaptasi. Dari sisi penyesuaian, baik itu dari tahap pre-purchase, purchase, dan juga post-purchase, yang menyesuaikan tentunya dengan customer journey-nya, ataupun perjalanan konsumennya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita akan melihat bagaimana penerapan dari
customer experience ataupun pengalaman konsumen di salah satu toko furnitur yang berasal dari Swedia yang baru dibuka di masa pandemi di Kota Baru Parahyangan, Bandung. Bagaimana cara mereka mendefinisikan pengalaman konsumen dalam masa pandemi COVID-19. Oke, kita next. Kita akan melihat bagaimana pengalaman pada saat ini perlu didefinisikan sebagai protokol kesehatan, Bapak Ibu, ya. Di mana ketika kita akan datang ke sebuah tempat, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus mencuci tangan, kemudian kita harus menjaga jarak dalam antrian tertentu, dan juga kita harus melakukan registrasi ataupun pendaftaran ketika kita akan memasuki sebuah tempat. Bahkan yang terbaru dari berita gitu ya, bahwa konsumen yang akan datang ke sebuah mall harus menginstal aplikasi tertentu sehingga mereka dapat di-track seandainya mereka datang ke sebuah tempat, apakah mereka berada dalam kondisi yang sehat atau tidak. Kemudian pengalaman konsumen dalam masa pandemi COVID-19 ini juga perlu memperhatikan aspek psikologis sebenarnya, yaitu bagaimana kebosanan juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat pada akhirnya ketika ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang booming itu dapat tertrigger ataupun terpacu untuk mendatangi tempat tersebut. Nah, kita dapat melihat pada kehadiran dari toko furnitur IKEA ini bagaimana konsumen pada saat awal toko ini dibuka begitu menggebu-gebu datang kepada toko tersebut. Bahkan konsumen yang sama boleh kita katakan sebagai pelanggan karena sudah datang lebih dari 5 kali, bahkan ada yang datang lebih dari 5 kali ke tempat yang sama, baik itu hanya sekadar window shopping, pada akhirnya menjadi pembeli, pada akhirnya juga menikmati berbagai macam kuliner yang ada di sana. Oke, kita next. Nah, kita bisa melihat bagaimana pengalaman itu merupakan kombinasi dari fantasi, perasaan, dan juga kesenangan. Bagaimana kalau seandainya kita perhatikan pada layar saat ini, pengalaman itu bagaimana konsumen itu dapat merasakan, duduk, kemudian juga memperagakan seolah-olah bahwa peralatan yang mereka gunakan pada saat di display itu ada di rumah mereka. Itu merupakan sebuah pengalaman yang tentunya tidak dapat digantikan dengan pengalaman secara virtual. Jadi memang walaupun kita mengatakan bahwa segala sesuatu dapat disubstitusi secara digital, namun ada hal-hal yang memang tidak didapatkan secara utuh ketika tidak dirasakan secara langsung dalam bentuk pengalaman. Jadi dalam bentuk pengalaman itu sendiri, kita melihat bagaimana konsumen itu dengan senang hati membuka lemari, ya, kemudian melihat raknya itu dengan berbagai macam display yang ada, bagaimana seandainya mereka mendapatkan peralatan-peralatan ini di rumah mereka secara utuh. Ini adalah pengalaman yang dilihat ketika saya melakukan observasi ke IKEA. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana customer experience ini tentunya mempertimbangkan 5 indikator yang dikembangkan oleh Sagemead dan Sarantonello di tahun 2013, yaitu bagaimana sense, feel, think, act, dan relate itu berpengaruh dalam membentuk pengalaman konsumen secara utuh. Kalau seandainya kita perhatikan bagaimana display yang ditampilkan di IKEA pada kasus ini, bagaimana detail ataupun hal-hal yang mungkin kecil ataupun sepele itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat meningkatkan engagement konsumen terhadap apapun yang ada di sana. Di sana kita bisa melihat bagaimana adanya narasi, kemudian juga penempatan dari detail-detail informasi yang mungkin bagi sebagian orang itu hal yang biasa, tapi ketika kita perhatikan secara seksama ataupun secara detail, itu merupakan sebuah pengalaman tersendiri. Ya, sebagai salah satu contohnya adalah yang ada di sebelah kiri dari layar ini ya Bapak Ibu. Bagaimana PR kehidupan buat Bapak, di sana ada beli stop kontak 6 lubang, kemudian juga rakitin hemnes, beli pengasah pisau dan lain sebagainya, itu merupakan keseharian masyarakat yang coba diterjemahkan dalam bentuk pengalaman konsumen, di mana hal tersebut tentunya dapat meningkatkan engagement. Kita lanjutkan. Kita juga bisa melihat bagaimana keterlibatan ataupun menjadikan konsumen sebagai bagian dari experience itu sendiri juga menjadi salah satu hal yang terjadi ataupun dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau seandainya kita mengatakan furnitur itu kan beli online sekarang lebih gampang dan lain sebagainya,
Tapi dengan adanya pengalaman ini, pengalaman ketika tidur, pengalaman ketika duduk, ataupun pengalaman ketika menyentuh barangnya secara langsung, itu merupakan sebuah hal yang tidak dapat digantikan ternyata ya dalam beberapa sisi kehidupan konsumen. Bagaimana pengalaman ini juga merupakan salah satu bagian yang dijual sebenarnya dalam bisnis seperti furnitur ini. Kalau seandainya mungkin beberapa furnitur melarang konsumen untuk duduk atau melarang konsumen untuk tidur, bahkan mungkin dibatasi sekat-sekat untuk melakukan percobaan tersebut. Nah, justru dengan adanya experience ini, tentunya konsumen mengalami ataupun terlibat secara langsung dengan display yang ditampilkan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kalau seandainya kita perhatikan bagaimana experience itu juga diterjemahkan, kita melihat bahwa sebuah tempat yang sekarang bisa menyediakan sebuah pengalaman secara holistik ataupun secara utuh, baik itu dari sisi pembelanjaan ataupun dari sisi kuliner hingga pada akhirnya berbagai macam hiburan lainnya, itu akan menjadi sebuah rekreasi kuliner dan juga keingintahuan masyarakat. Tentu pengalaman konsumen ini juga dipengaruhi dengan rasa keingintahuan dari masyarakat Badung itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa adanya sebuah tempat yang baru juga memicu keingintahuan dari konsumen tersebut. Tapi tentunya keingintahuan itu juga harus disambut oleh pelaku bisnis dengan adanya pengalaman konsumen yang utuh. Jadi kalau seandainya kita datang ke sebuah tempat, kemudian kita akan mengikuti alur dari customer journey yang sudah disetting oleh perusahaan tersebut, kita akan melihat bagaimana pengalaman tersebut dapat memberikan nilai tambah tersendiri ketika kita menjalani setiap prosesnya. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana kuliner pun dikemas secara berbeda, Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan adanya plastik wrapping, kemudian juga adanya pembatasan ataupun sekat antara konsumen dengan penjualnya, itu juga memastikan bagaimana protokol kesehatan juga diterapkan dalam masa pandemi COVID-19. Ya, kita lanjut. Nah, kita bisa melihat bagaimana pengalaman sebagai perjalanan konsumen. Tentunya pengalaman ini merupakan sebuah cerita, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memiliki kesan dalam menikmati alat peraga, kemudian juga mencicipi makanan, tentunya makanan yang tidak ada di Indonesia dan juga khas dari sebuah negara tertentu, itu juga menjadi sebuah pengalaman tersendiri dan juga menyentuh produk secara langsung. Tentu ada sejumlah resiko tentunya ya Bapak Ibu dalam menikmati pengalaman dengan versi biasa, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, di mana dengan banyaknya sentuhan dari tangan manusia tentunya juga memperbesar kemungkinan untuk penyebaran pandemi COVID-19. Namun di sini kita bisa melihat bahwa dalam kenyataannya ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kemungkinan bahwa kebosanan tersebut juga mendefinisikan pengalaman itu secara berbeda, Bapak Ibu ya. Bagaimana penyekatan ataupun bagaimana alat-alat peraga yang digunakan tentunya juga harus dibersihkan secara berkala supaya hal itu juga tidak menjadi sebuah sarana baru untuk penyebaran virus. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita juga melihat di sini bagaimana media sosial juga menjadi katalisator dari pengalaman. Biasanya kalau seandainya orang ataupun masyarakat khususnya dari generasi Z, bagaimana mereka menceritakan kembali pengalaman tersebut dalam media sosial maupun dalam berbagai bentuk lainnya, khususnya dalam bentuk konten, hal itu akan menjadi sebuah landasan bagi masyarakat ataupun bagi orang-orang yang kebetulan menjadi follower mereka untuk mempertimbangkan apakah mereka akan mengikuti hal tersebut atau tidak. Jadi memang pengaruh dari word of mouth secara digital pun turut mempengaruhi bagaimana pengalaman konsumen ini didefinisikan. Mungkin dari yang awalnya orang tidak terlalu tertarik ya, tapi karena banyak sekali orang yang memposting, kemudian juga banyak sekali user generated content yang dibuat dalam sebuah media tertentu ataupun dalam sebuah perusahaan tertentu, pada akhirnya orang akan tertrigger ya. Kayaknya menarik juga hal ini untuk kita coba ataupun untuk kita datangi. Ya, kita lanjutkan. Kita juga melihat bagaimana pada saat ini dunia pemasaran juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek
tertentu yang lebih ditekankan. Walaupun ini bukanlah hal yang baru, tapi ini merupakan sebuah teknik pemasaran secara emosional yang dikembangkan oleh perusahaan ini ataupun IKEA, yaitu bagaimana kisah desainer sebagai bagian penambahan nilai jual produk ataupun storytelling. Bagaimana mereka menceritakan tentang proses pembuatan produk dan juga bagaimana kisah di balik desainer tersebut dalam menciptakan produk tersebut, itu merupakan aspek filosofis dari produk yang diciptakan yang secara sadar ataupun tidak sadar mungkin akan mempengaruhi sebagian orang. Bahwa barang-barang tersebut itu memang dibuat dengan detail, kemudian juga kisah dari desainernya dalam menciptakan produk tersebut, apakah mengalami kondisi tertentu atau tidak, itu dapat mempengaruhi secara tidak langsung. Kemudian juga kita melihat bagaimana informasi produk secara rinci dan juga memastikan ukuran produk sesuai dengan ketersediaan ruang. Hal itu juga akan menjadikan pengalaman ini menjadi lebih nyata, bahwa apa yang mereka tampilkan itu memang benar-benar realistis ya. Kalau seandainya kita beli furnitur memang kita mungkin lapar mata gitu ya, oh kayaknya furnitur ini bagus ditempatkan di rumah kita, tapi begitu datang ke rumah nggak tahu mau disimpan di mana. Nah mungkin hal-hal seperti inilah yang diperhatikan dalam IKEA ini. Ya kita lanjutkan. Oke, ya. Kalau misalnya kita melihat salah satu keunggulan dari toko furnitur ini adalah bagaimana mereka mereduksi tempat penyimpanan dan juga bagaimana mereka mengemas sebuah produk itu sehingga lebih mudah disimpan dan juga dibawa oleh konsumen. Sehingga kita melihat bahwa dengan berbagai macam display yang mereka tampilkan di ruang pamer mereka, tetapi ketika kita membeli produk itu sudah dikemas seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana furnitur Knockdown ini merupakan salah satu penciptaan nilai yang dikembangkan oleh IKEA dalam proses bisnisnya secara utuh ya, mungkin tidak hanya dalam bentuk pandemi saja, tetapi juga dilakukan secara konsisten sebagai salah satu penciptaan nilai. Ya, kita lanjutkan. Pak Daniel, waktu tersisa tinggal 10 menit lagi kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih Bu Syayu untuk reminder-nya. Ya, jadi bagaimana kita mendefinisikan pengalaman konsumen? Tentunya kita melihat bagaimana adaptasi dari elemen penciuman terkait dengan regulasi penggunaan masker ini juga turut mempengaruhi bagaimana pengalaman konsumen itu dinyatakan. Tentu kalau misalnya kita melihat indikator dari pengalaman konsumen, di mana salah satunya adalah sense, di mana sense itu salah satunya juga dirasakan dari indera penciuman, hal itu juga tentunya mengalami adaptasi ataupun perubahan. Kemudian juga adanya kekhawatiran terhadap droplet yang menempel pada alat peraga juga itu menjadi sebuah isu penting yang harus digarisbawahi dalam industri apapun, sehingga sentuhan dan juga berbagai macam interaksi yang dibangun itu tidak menjadi sebuah potensi dalam penyebaran virus yang lebih meluas. Kemudian yang ketiga, keramaian atau animo masyarakat menjadi sebuah limitasi dalam penerapan protokol kesehatan. Kalau seandainya diperhatikan secara seksama, memang ketika ada sebuah tempat wisata baru ataupun tempat usaha baru yang booming, pada akhirnya akan mentoleransi ataupun meniadakan ataupun mengurangi mungkin ya, mengurangi bagaimana penerapan protokol kesehatan yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, tentu ini menjadi sebuah hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis, sehingga keramaian ini tidak justru menjadi sebuah klaster baru yang pada akhirnya merugikan dari bisnis itu sendiri. Lalu yang keempat, adanya penerapan durasi jam kunjungan. Hal ini juga dilakukan untuk membatasi jumlah orang pada jam-jam tertentu, dan ini diterapkan juga pada IKEA ini. Kemudian juga kita melihat bagaimana dengan adanya cerita dan juga dengan adanya customer journey yang dibangun dari awal tempat parkir, kemudian bagaimana konsumen menikmati seluruh display yang ada di tempat tersebut, dan pada akhirnya hingga makan dan menikmati es krim terakhir di bagian akhir, itu merupakan sebuah sarana hiburan keluarga yang tentunya menjadi sebuah nilai tambah tersendiri ya. Jadi memang pengalaman konsumen ini merupakan sebuah cerita yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bukan hanya ketika melakukan proses pembeliannya saja, tetapi bagaimana cara mereka untuk menikmati keseluruhan dari cerita perjalanan itu sendiri, itu merupakan pengalaman yang utuh. Ya, kita lanjut. Ya, mungkin itu saja untuk sharing saya terkait dengan redefinisi pengalaman konsumen dalam masa pandemi COVID-19.
tentunya banyak sekali ruang pengembangan ataupun ruang penelitian baru yang dapat dikembangkan dari pengalaman konsumen, tidak hanya pada perusahaan furnitur, tapi juga khususnya pada perusahaan-perusahaan yang sangat mengandalkan pengalaman konsumen. Hal ini juga penting untuk didefinisikan kembali bagaimana cara mereka untuk beradaptasi dan berinovasi dalam masa pandemi yang sukar ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan pada pagi hari ini. Nanti Bapak Ibu dapat memberikan masukan ataupun mungkin ada sejumlah hal yang dapat disampaikan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Syayu. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Daniel, sangat menginspirasi dan banyak insight yang bisa kita peroleh dari presentasi Bapak Daniel tadi. Bagaimana keadaan pandemi ini mengubah perilaku konsumen dan bagaimana sosial media juga ternyata memberikan banyak impact ya untuk memotivasi para konsumen di masa pandemi ini. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan bagaimana digital media ini, keadaan ini membuat kita sangat ketergantungan jadinya sama digital media. Semua informasi, bagaimana kita berinteraksi, terdapat reshaping di situ. Baik, terima kasih kepada Bapak Daniel. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang baru saja bergabung di Research Forum Unika Parahyangan dan Binus Business School Undergraduate dengan tema orientasi kewirausahaan dan pengalaman konsumen dalam satu panggung. Sebelumnya telah menyampaikan materinya Bapak Daniel, dan sekarang kita akan masuk ke pembicara kedua kita yang adalah Ibu Respati Wulandari. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit background dulu nih. Ibu Wulan ini adalah peneliti di bidang entrepreneurship dengan konteks penelitiannya di organisasi non-profit. Dalam hal ini adalah organisasi Katolik non-profit. Sebelum Ibu Wulan menyampaikan materinya, saya akan membacakan sedikit CV beliau yang panjang sekali, tapi saya akan persingkat di pagi hari ini supaya Ibu Wulan bisa langsung menyampaikan materinya. Ibu Respati Wulandari adalah Head of Internationalization and Partnership Binus Business School, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia, yang juga merupakan Asisten Profesor of Entrepreneurship and Leadership. Bidang pengajaran dari Ibu Wulan sendiri adalah Entrepreneurship, Leadership, Cross-Cultural Management, dan Cross-Cultural Negotiation. Research areanya ada di Entrepreneurship, Leadership, and Human Resource Management. Selanjutnya kita akan melihat publikasi. Saya akan membacakan publikasi dari Ibu Wulan. Yang pertama ada dari Global Business and Organizational Excellence Catholic Prize in the Archdiocese of Jakarta, Evidence of Entrepreneurial Leadership. Lalu ada Social Science and Humanities di tahun 2020. Terus ada juga Social Science and Humanities lagi di tahun 2020 dengan tulisan Exploring Employees Motivation and Performance Factors. Terus ada International Journal of Scientific and Technology Research di tahun 2019. Ada juga publikasi di Global Business and Organizational Excellence di tahun 2019 dengan judul Entrepreneurial Orientation and Church Performance in the Roman Catholic Archdiocese of Jakarta, Research Journal of Business Management, The Social Science, lalu ada juga di National Publication-nya, Journal of Business and Behavioral Entrepreneurship, Jurnal Ekonomi Universitas Indonesia Esa Unggul, Jurnal Ekonomi Universitas Indonesia Esa Unggul lagi, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga di Jurnal Manajemen Indonesia, ada Binus Business Review di tahun 2014. Lalu kita masuk ke award yang telah diterima oleh Ibu Wulan, ada dari Archdiocese of Jakarta, Indonesia 2019 as a researcher and speaker. Rector Award Bina Nusantara University di tahun 2018, the third best lecturer of faculty member subject content specialist category. Dan terakhir, Rector Award Bina Nusantara University di tahun 2016, the first best lecturer of faculty member subject content specialist category. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kepada Ibu Wulan saya persilakan waktu dan layarnya. Oh ya, untuk peserta bisa dilihat di chat box, sudah di-share dua tulisan dari Ibu Wulan dan bisa di-download dan dibaca
untuk inspirasi lebih lanjutnya atau lebih banyak lagi pengetahuan dan insight. Tapi sekarang saatnya untuk Ibu Wulan menyampaikan presentasi. Silakan untuk waktu dan layarnya saya persilakan. Terima kasih Bu Sayu atas perkenalannya. Tadi saya bilang Bu Sayu jangan dibacain semua publikasinya, saya malu soalnya cuma sedikit. Jadi dibacain semua jadi malu nih. Rekan-rekan dosen baik dari BINUS University maupun Unika Parahyangan, adik-adik mahasiswa dan semua peserta dimanapun Anda berada. Salam kenal dan salam sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara ini. Ya, saya ini masih Apakah terputus? baik. Mohon maaf Bu, tahu-tahu mental. Okay. Ya. Oke, tadi saya sudah sampai mana ya? Baru di awal banget Bu menjelaskan. Ya. Salam kenal. Salam kenal dan salam sehat Ibu Bapak. Mohon maaf ini ya maklum lah ya sinyal negara berkembang. Tadinya oke tahu-tahu hilang. Ya, terima kasih sudah hadir Ibu Bapak dan adik-adik mahasiswa pada acara ini. Saya ini masih dosen baru 9 tahun jadi dosen. Dan sejak lulus doktoral saya mendedikasikan penelitian-penelitian saya untuk organisasi Katolik non-profit dengan topik entrepreneurship, leadership, dan human resource management. Nah, di sini juga sudah hadir pembimbing doktoral saya dulu, Profesor Tirta Mursirtama. Saya bersyukur ya beliau terkadang suka mendampingi saya untuk memberikan sharing pengajaran maupun publikasi di luar negeri. Nah, mungkin Ibu Bapak aneh dengarnya, kok organisasi Katolik non-profit topiknya entrepreneurship? Apa yang mau dijual gitu loh. Terus entrepreneurship terutama di organisasi Katolik lagi gitu kan, apa yang mau diangkat gitu. Walaupun topik dan konteks penelitian saya ini masih tergolong baru ya dan rada aneh di Indonesia gitu, tetapi ada komunitas ilmiahnya secara di dunia internasional yang selalu mereka menelaah dan menggarap topik-topik entrepreneurship di gereja-gereja Kristen. Jadi Kristen universal, Katolik dan juga Protestan. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai hasil publikasi saya. Ada 2 paper yang telah terbit di Wiley & Son pada bulan Agustus 2019 dan Februari 2021. Jadi penelitian ini saya lakukan di paroki-paroki atau gereja-gereja kalau secara umum di Keuskupan Agung Jakarta pada tahun 2018. Jadi hampir setahun penelitian lapangannya. Jadi judul pertamanya adalah Entrepreneurial Orientation and Church Performance in the Roman Catholic Archdiocese of Jakarta. Jadi penelitian ini terinspirasi oleh penelitiannya Pierce et al. Tahun 2010, Shumba tahun 2015, dan juga Korea et al. 2017. Nah, penelitian ini menelaah orientasi kewirausahaan yang terdiri dari innovativeness, proactiveness, risk-taking, competitive aggressiveness, dan otonomi. Jadi 5 yang ditelaah. Nah, penelitian mereka itu semua dilakukan di gereja Protestan di Amerika, Zimbabwe, dan Brasil. Nah, sekali lagi mungkin untuk adik-adik mahasiswa, orientasi kewirausahaan itu adalah pola pikir, perilaku, atau sikap terhadap esensi dari kewirausahaan itu sendiri. Jadi tidak mesti kalau kita dengar entrepreneurship, mesti startup, mesti jualan, mencari profit. Itu salah sama sekali. Nah, terinspirasi pada penelitian mereka, saya coba mengimplementasikan di Gereja Katolik Roma. Jadi untuk selanjutnya saya akan berkata Gereja Katolik. Ya, Gereja Katolik Roma di Keuskupan Agung Jakarta. Dan hanya di Gereja Katolik Roma. Saya tidak melakukan penelitian di gereja denominasi lain atau gereja Protestan. Nah, KAJ sendiri, Keuskupan Agung Jakarta itu meliputi 3 kota, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Umurnya sudah lebih dari 200 tahun sejak dari zaman Belanda. Ya. Nah, Ibu dan Bapak,
Kalau apa yang saya paparkan ini kurang jelas atau kurang lengkap, Ibu dan Bapak bisa membaca penelitian saya ya untuk lebih jelasnya. Papernya sudah di-share dan semoga kita bisa menggarap penelitian bersama dengan topik ini. Pertanyaannya, kenapa Gereja Katolik harus berinovasi? Nah, ini pertanyaan ini saya ajukan dalam TOR kepada Bapak Uskup Suharyo pada waktu itu. Nah, beliau sangat menyambut baik ya penelitian saya dan support. Nah, karakteristik di paroki-paroki di Keuskupan Agung Jakarta itu sangat beragam. Bayangkan saja kita hidup di Jakarta, gitu kan, Outer Jakarta atau Greater Jakarta, umatnya dari berbagai suku, beragam profesinya, beragam tingkat ekonomi dan juga tingkat pendidikan. Nah, umat yang sudah senior, gitu kan, umat dalam artian di sini adalah umat Katolik yang sudah senior atau lansia itu semangatnya tinggi untuk melayani program-program gereja, tapi terbatas geraknya. Ya, namanya juga udah senior ya, gitu. Terus ada lagi kategori kedua, usia produktif, sangat inovatif, lincah, sigap, tapi sibuk bisnis, sibuk di kantor, gitu kan, seharian udah capek di jalan, macet, gitu ya, namanya juga hidup di Jakarta dan sekitarnya, gitu, sehingga susah memberikan waktu untuk menjalankan program gereja. Jadi gereja itu punya program-program, gitu, baik itu program dari inisiatifnya sendiri dan juga dari Keuskupan Agung Jakarta. Nah, kaum muda ada lagi kategori ketiga, kaum muda Katolik itu SMP, SMA, kuliah ya, dan sama pekerja muda lah kategorinya sampai umur 30-35. Ini ada yang aktif, ada yang pasif. Kan kadang datang, kadang enggak, kadang ingat, kadang enggak. Nah, maka pastor paroki, pastor kepala paroki terutama itu harus berjibaku atau berinovasi untuk membawa kembali umat Katolik. Jadi membawa kembali, ingat loh, gitu kan, ibaratnya ini rumahmu yang harus kamu jaga dan pelihara. Ini tanggung jawabmu dan juga tanggung jawab saya juga di sini sebenarnya. Jadi pada intinya saya ingin menganalisa apakah para pastor kepala paroki di KAJ ini memiliki dan menerapkan orientasi kewirausahaan yang tadi ada 5 elemen itu di parokinya masing-masing. Lalu bagaimana persepsi performa gereja menurut para pastor kepala ini? Itu karena berbeda-beda penelitian yang hasil dari performanya itu apa saja yang menurut mereka itu berbeda-beda. Karena selama ini tidak ada penelitian di area gereja Katolik, Roma terutama. Jadi ini saya yang pertama. Saya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dari 67 paroki, jadi ada 67 pastor kepala, tentu setiap paroki ini ada pastor pembantu ya, jadi dia tidak sendirian. Terpilih 19 paroki. Pemilihan informan ini juga dengan diskusi dengan Bapak Uskup, gitu, bahwa yang kami pilih untuk penelitian adalah pastor kepala yang sudah tugas 3 tahun di parokinya sekarang. Bukan 3 tahun dicampur sama paroki sebelumnya, tidak. Jadi yang parokinya sekarang. Kenapa 3 tahun? Karena kalau sudah 3 tahun diharapkan sudah sangat mengenal medan parokinya, termasuk umatnya. Ya, kalau baru 1 bulan menjabat pastor kepala atau baru setahun gitu, kami rasa kurang bijak. Bayangkan saja, misalkan saya datang interview Romo, bisa sebutkan Romo inovasi-inovasinya, tapi dia cemberut, baru juga datang kemarin bertanya inovasinya. Maka kami memilih yang sudah 3 tahun minimum. Nah, kalau gereja Katolik ini pastornya rotasi tugasnya, dia tidak akan di situ terus umur hidupnya. Jadi pas 19 paroki ini memang kebetulan ada masa transisi atau rotasi ya, jadi kami memilih 19. Nah, hasil penelitian yang saya dapatkan adalah semua pastor kepala paroki menerapkan orientasi kewirausahaan, tetapi sesuai dengan konteks atau kondisi gereja Katolik. Jadi inovasi yang dilakukan mereka itu saya kategorikan ada 2, ada inovasi internal dan juga eksternal. Nah, inovasi internal contohnya kan hanya untuk umat Katolik itu sendiri di wilayah paroki itu sendiri, dan juga inovasi eksternal yang diperuntukkan untuk masyarakat luas yang mayoritas beragama Islam. Jadi dari 19 paroki ini beberapa paroki mengalami kendala dalam artian dia letaknya di wilayah yang tidak kondusif. Ya, di demo, misalkan ditentang, ya seperti itulah, keberadaannya tidak dikehendaki. Maka pastor-pastornya juga dia punya sikap yang harus lebih. Inovasi internal, contohnya credit union, program-program kursus entrepreneurship. Jadi program-program kursus entrepreneurship ini ada di setiap paroki-paroki.
bank ASI, bank air susu ibu, gitu ya, mendirikan kafe atau kantin untuk kaum muda Katolik berkreasi, gitu. Juga ada program UMKM untuk internal. Inovasi eksternal antara lainnya itu membuat program pendampingan UMKM untuk masyarakat luas, gitu. Kursus sekolah, ada matematika, bahasa Inggris dan sebagainya secara gratis, ada program microfinancing untuk usaha kecil, nobar, nongkrong bareng ya dengan forum kerukunan umat beragama gitu kan, juga visitasi ke pesantren dan masjid-masjid. Nah, yang saya sebutkan ini hanya sebagian kecil saja. Nah, proaktifness-nya, ini ngapain proaktifness-nya mereka? Jadi berbeda dengan konteks di organisasi profit. Kalau organisasi profit itu kan pasti intinya kita lihat kompetitor. Kompetitor 5 tahun lagi muncul nih, saya harus bagaimana ya biar produk saya tetap laku, customer tetap setia. Nah, menurut para pastor di gereja Katolik gitu kan, nah mereka mengatakan makin lama makin banyak umat Katolik tinggal di apartemen yang kecil-kecil dan sempit. Nah, kami ini sebulan sekali atau di bulan-bulan tertentu itu kami berkumpul seminggu sekali untuk sembahyangan bersama, pendalaman iman gitu ya, belajar kitab suci dan juga rosario. Nah, kalau apartemennya ini kecil-kecil, ya agak susah ya untuk berkumpul sesama umat. Ini mau kemana gitu, bak keluarganya sendiri aja udah sesek. Nah, kita kedatangan bareng-bareng tuh bagaimana? Maka para pastor ini juga mempersiapkan pelayanan bagi umat dengan kondisi rumah yang seperti ini. Lalu untuk menghindari perceraian, ibu bapak di Katolik perceraian tidak diizinkan, kan bilangnya sampai maut memisahkan, tapi yang namanya rumah tangga ya adalah ya yang kepingin cerai gitu. Nah, untuk menghindari perceraian atau makin tingginya tingkat perceraian, dibuat program-program pasutri seperti Couple for Christ. Jadi bagaimana caranya biar semakin romantis, nggak berantem terus gitu ya. Lalu agar umat Katolik juga dikatakan tidak menyeberang atau jajan ke gereja lain gitu kan, maka khotbah dibuat semenarik mungkin. Karena emang intinya menurut polling yang saya lakukan selama 3 bulan bersama umat Katolik itu ada di khotbah. Nah, maka ada juga yang buat bisa khusus kaum muda yang musiknya lebih profane. Biasanya kan kalau gereja Katolik Roma itu kan musiknya Latin gitu. Saya sih suka ya, tapi ya nggak tahu namanya selera musik kaum muda kadang-kadang pingin yang lebih pakai band gitu. Terus untuk competitive aggressiveness, ini sangat berbeda dengan organisasi profit atau gereja denominasi lain, di mana tujuannya itu lebih menyaingi kompetitor. Nah, ini siapa ya kompetitor gereja Katolik gitu? Kalau ditanya, saya tanya Romo, menurut Romo tuh siapa sih kompetitor gereja Katolik? Mereka hanya bilang satu, sekularisme. Nah, sekularisme di sini berbeda dengan definisi sekularisme di dunia Barat, orang Eropa atau orang Amerika gitu ya. Nah, dikatakan contohnya sederhananya banyaknya mall, kafe gitu ya. Di mana-mana ada, dirasa membuat kekompakan keluarga Katolik itu berkurang. Kadang-kadang saya juga suka lihat gitu, satu keluarga berempat, anak, ibu, suami istri, anak-anaknya gitu kan, satu meja bareng-bareng, menunduk bareng. Saya pikir mau makan doa dulu, nggak taunya dia ngobrol sama handphonenya masing-masing gitu kan. Jadi terkadang teknologi itu juga bisa mempersatukan, tapi juga bisa membuat hubungan itu renggang. Nah, karena umat Katolik bisa jadi lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan duniawi. Nah, itu sebabnya gereja Katolik harus bisa bersaing dengan zaman. Nah, dengan zaman ini bukan dengan agama lain atau dengan gereja lain. Karena menurut pastor mereka tidak merasa bersaing dengan organisasi lain atau agama lain. Dari 19 pastor ini hanya 12 yang memiliki sikap kompetitif atau sifat kompetitif. Nah, mereka ber-12 ini itu bekerja di paroki yang dikelilingi itu tadi, dikelilingi mall, kafe, tempat hiburan lainnya ya. Jadi umatnya banyak jajan ke tempat lain. Itu kan daripada misa dia main di tempat lain. Itu pilihan. Jadi bisa dibayangkan ya umatnya tidak fokus gitu. Nah, karena berada di tempat seperti ini, maka para pastor ini membuat program-program agar umat Katolik lebih betah di gereja. Jadi kalau habis misa nggak langsung pulang, ya ngobrol dulu lah, gitu kan, mengenal umat tetangganya, mengenal sesamanya masing-masing. Nah, adapun sikap kompetisi yang umum terjadi di antara mereka, di antara paroki-paroki ini adalah bagaimana bisa menjalankan program-program dari Kuskupan Agung Jakarta. Misalkan nih paroki saya, dia lihat nih paroki saya kan paroki Ciledug, paroki Pinang kemarin. Nah,
baru kemarin, minggu kemarin tuh dapat IMB-nya setelah 33 tahun. 33 tahun menanti dan mencari gitu ya. Nah, misalkan itu dekat dengan Santa Laurencia. Dia ngeliat, oh Santa Laurencia bikin program ini loh gitu. Yuk kita bikin juga. Jadi lebih kepada kompetisi yang positif, bukan kompetisi rebutan umat atau kompetisi yang destruktif. Lalu faktor lain risk taking dan otonomi. Ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Gereja Katolik Roma menggunakan sistem hierarki atau kolegiat. Jadi para pastornya tidak boleh atau tidak mau ya mengambil resiko yang berlebihan dalam hal mengubah aturan atau dogma. Itu tidak mungkin, gitu kan. Walaupun mungkin ada umat yang bujuk-bujuk, aduh Romo begini lebih enak, lebih simpel ya, tidak semudah itu juga. Kalau ada konflik, itu ya konflik pertentangan baik dari sisi internal atau eksternal, misalkan kalau gerejanya di demo dan sebagainya, itu juga harus didiskusikan dengan superior atau uskup di sini. Dan dengan dewan paroki. Jadi tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Nah, resiko yang berani diambil itu misalnya mengubah susunan dewan paroki, tata letak ruangan gitu kan, dan pastoral care. Itu mereka bisa mengambil resiko dan juga memiliki otonomi khusus untuk itu. Nah, kaitannya tadi risk taking gitu kan, otonomi juga karena sistemnya hierarki, maka otonominya mereka parsial. Tidak 100% memiliki otonomi untuk mengubah apapun atau menciptakan apapun walaupun dirasa baik dan bagus untuk parokinya. Jadi semuanya itu harus didiskusikan bersama. Itu kelihatannya kok lama ya gitu. Sebenarnya tidak lama gitu. Maksudnya bukan untuk menghambat inovasi itu sendiri, tetapi justru agar semua bekerja sama dan saling berkomunikasi. Lalu performa gereja. Saya tanya, menurut Romo, gereja itu perform kalau bagaimana? Jadi kalau berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, performa gereja itu dilihat dari banyaknya jemaat dan banyaknya kolekte atau donasi. Jadi kalau gereja di luar negeri itu kalau mau misa atau mau ibadah tuh ada absennya. Kelihatan nih minggu demi minggu berapa orang gitu. Nah, itu kalau masih sedikit bisa diabsen. Nah, kalau sudah banyak isinya ribuan, siapa yang mau absen juga gitu kan. Nah, jadi mereka lihatnya dari banyaknya jemaat sama banyaknya donasi. Tetapi di Gereja Katolik Roma mereka mengatakan tidak seperti itu. Mereka bilang Gereja Katolik itu disebut perform kalau umat Katolik terlibat dalam program pelayanan gereja dan juga aktif dalam masyarakat. Ya, jadi memberikan kontribusi nyata dalam masyarakat. Itu perform. Nah, dalam penelitian ini didapatkan tidak semua paroki yang kolektenya sedikit atau donasinya sedikit itu tidak perform, malahan banyak yang perform. Jadi penelitian ini membantah hasil dari penelitian sebelumnya. Lalu saya juga tambahkan elemen yang lain yaitu analisa environmental munificence. Munificence ada kelimpahan. Jadi ini adalah artinya lingkungan yang memiliki kelimpahan sumber daya, baik SDM maupun uang atau modal. Sementara ini adalah teori lama ya dari Gastro Giovanni yang mengatakan pendeta atau orang-orang yang hidup di lingkungan yang serba ada, gitu kan, cenderung memiliki orientasi kewirausahaan yang rendah. Yang rendah ya, bukan yang tidak ada gitu. Jadi contohnya ilustrasinya dikatakan seorang anak gitu kan yang orang tuanya kaya raya, apa-apa sudah ada, pasti dia memiliki kecenderungan untuk kurang kreatif. Ya untuk apa gitu kan? Nggak usah susah-susah, semuanya ada. Belum ngomong udah dikasih, gitu kan? Jadi kreativitasnya rendah, bukannya tidak ada. Nah, teori ini, pendapat ini dibantah di semua penelitian di gereja Protestan. Tidak terbukti. Mereka mengatakan pendeta, ibu pendeta, bapak pendeta yang bekerja di entah gereja yang umatnya atau jemaatnya itu tingkat ekonominya menengah bawah atau menengah atas, mereka tetap memiliki entrepreneurial orientation yang tinggi. Nah, itu kalau di gereja Protestan. Nah, ajaibnya di penelitian saya, Ibu Bapak, teori ini terbukti, gitu kan. Jadi hasil penelitian saya ini mendukung teorinya Gastro Giovanni. Jadi ini menjadi masukan juga ya untuk para pastor di Keuskupan Agung Jakarta. Pada waktu itu saya diberikan kesempatan untuk presentasi penelitian saya di Temu Pastores di Keuskupan Agung Jakarta dan saya ungkapkan ini. Nah, lalu paper yang kedua, Ibu dan Bapak, juga adik-adik mahasiswa,
maaf, sebelum paper yang kedua, saya dituntut oleh jurnal ini untuk harus memberikan rekomendasi praktis. Nah, jadi saya memberikan rekomendasi praktis untuk para manajer yang bekerja di NGO, terutama yang bekerja dengan di wilayah konflik atau kurang diterima oleh masyarakat. Gitu kan banyak juga kan manajer-manajer NGO kita yang orang asing ya. Kalau bagaimana sih tips-tips untuk dia agar bisa diterima oleh masyarakat adat terutama, dan juga dia biar bisa blended di wilayah itu. Paper saya yang kedua masih berbekal dari wawancara mendalam tahun 2018. Saya membuat paper berikutnya dengan judul Catholic Priest in the Archdiocese of Jakarta, Evidence of Entrepreneurial Leadership. Nah, kali ini membicarakan kepemimpinan kewirausahaan, dan saya punya co-author gitu, dari Catch Business School, Prancis. Dia adalah seorang profesor senior. Jadi rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa, kalau Anda itu membaca penelitian topiknya konteksnya gereja, terutama gereja Katolik, pasti kepemimpinannya itu mesti keluarnya servantship leadership, spiritual leadership, masih berkutat di wilayah itu. Saya berpikir karena kami tahu kondisi KAC gitu ya, dengan keadaan yang sangat dinamis secara demografi, kami ingin menelaah apakah para pastor kepala ini merasa cukup memimpin paroki dengan dinamikanya yang naik turun gila-gilaan seperti itu, hanya dengan kepemimpinan pelayanan atau spiritual. Ya bukannya ini tidak dipakai, yang namanya mereka pasti spiritual leadership mesti, tapi apakah cukup sampai di situ? Saya pikir masa iya gitu kan. Nah, padahal mereka itu bukan hanya pemimpin agama, tetapi tanpa disadari bahwa oleh mereka juga bahwa mereka adalah eksekutif manager. Ya, banyak sekali tugas administrasi yang diurus, kebutuhan umat ribuan ya. Terus program gereja seperti apa, dan terlebih lagi kalau paroki tersebut ada di wilayah yang tidak kondusif. Nah, pertanyaannya di paper saya itu apa cukup hanya dengan servantship atau spiritual leadership? Nah, konsep kepemimpinan kewirausahaan sampai saat ini sangat beragam. Justru menurut saya biarin aja beragam gitu kan. Justru ini kontribusi buat kami juga dan Anda sekalian untuk bisa memberikan kebaruan atau teori baru. Nah, karena masing-masing penulis jurnal mengusung pendapatnya masing-masing, pada waktu itu kami bingung mau pakai konsep atau framework yang mana gitu kan. Pakai yang mana ya, kok beda-beda semua gitu. Nah, akhirnya kami ketemu artikel dari Susan Ranjan tahun 2018. Dia literatur review ya dari kepemimpinan kewirausahaan. Jadi dia mengumpulkan berbagai paper mengenai kepemimpinan kewirausahaan dari berbagai penulis. Penelitiannya ini studi pustaka, bukan studi lapangan. Itu lengkap sekali. Saking lengkapnya dia memberikan 14 precursors. Precursors saya bahasakan sebagai faktor gitu atau variabel dari kepemimpinan kewirausahaan. Nah, ternyata begitu ditelaah unsur-unsur spiritual leadership ini masuk ke dalam 14 precursor ini. Nah, 14 precursor kami analisa satu persatu gitu ya ke para pastor paroki. Nah, di sini kami membuat pertanyaannya itu semi structure. Jadi banyak pertanyaan terbuka dan pertanyaan bebas. Nah, hasil penelitiannya adalah semua pastor kepala menerapkan kepemimpinan kewirausahaan. Sekali lagi, sesuai dengan konteksnya. Tidak untuk mencari materi atau uang atau profit. Ya, layaknya perusahaan atau organisasi profit. Dari hasilnya ini, kami mendapati 14 precursor dari Ranjan ini memiliki pengertian atau definisi yang tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Ya mungkin karena dia hanya ngumpulin jadi satu brek gitu kan dengan nama-namanya istilahnya masing-masing, ternyata begitu ditelaah satu persatu kok mirip ya satu dengan yang lainnya. Nah, kami berpikir inilah kontribusi kami gitu kan untuk bisa memberikan faktor atau precursor yang lebih sederhana. Sekaligus bisa dijadikan faktor-faktor assessment dalam pekerjaan. Nah, kami ingin NGO, manajer-manajer yang bekerja di NGO atau dalam hal ini Keuskupan Agung Jakarta menggunakan precursors ini untuk asesmen pastor paroki. Nah, kalau bayangkan saja ada 14 precursors, pasti tidak efektif, terlalu banyak. Saya membayangkan kalau saya itu di-assess dengan 14 poin aja, aduh, mungkin ceritanya udah tinggal saya kopas-kopas aja tuh. Nah, maka dari 14 precursors kami buat menjadi 3, hanya 3.
Jadi yang mirip-mirip kami gabungkan jadi satu faktor besar. Jadi ada 3, yang pertama adalah interpersonal skill and communications, capital and trust, lalu yang terakhir introspection and self-perception. Lebih sederhana, lebih kaya, lebih powerful. Itu merupakan kontribusi kami baik dari segi teoritis maupun praktis. Jadi jurnal ini yang kami kirim ini menuntut harus ada kontribusi praktis, Ibu Bapak. Jadi mereka nggak suka hanya tekan berkutat di literatur review, itu mereka nggak suka. Karena memang tujuannya agar dibaca oleh praktisi. Nah, terus dari tahun lalu, Ibu Bapak dan adik-adik mahasiswa, saya melakukan penelitian di Karya Kepausan Indonesia. Nah, Karya Kepausan Indonesia itu adalah organisasi internasional Katolik non-profit yang basisnya, pusatnya ada di Roma. Dia ada di berbagai negara, ada 100 lebih negara. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu PMS. Bukan Premenstruation Syndrome ya, tapi Pontifical Mission Society. Nah ini kalau Indonesia, Karya Kepausan di Indonesia. Jadi saya mewawancarai 30 keuskupan, 30 keuskupan diwakili oleh 30 direktur diosesan, dan 1 direktur nasionalnya. Jadi di Indonesia ini ada 37 keuskupan. Yang mau terlibat penelitian saya ada 30. Nah itu balik-balik lagi in-depth interview, pendekatannya selalu kalau saya itu kebanyakan kualitatif. Nah topiknya sama di areal entrepreneurship. Jadi paper ini sekarang sedang tahap editing sebelum saya masukkan ke jurnal tujuan, jadi prosesnya masih sangat lama gitu. Rencana saya akan membuat 2 atau 3 paper di Karya Kepausan Indonesia ini. Jadi jika ada waktunya tinggal 4 menit lagi ya Bu. Yes. Jadi jika rekan-rekan dosen ada yang berminat di topik entrepreneurship dan juga di organisasi Katolik non-profit, mungkin kita bisa ngobrol bersama, kita bisa menulis bersama. Nah, demikian sharing saya, Ibu dan Bapak, adik-adik mahasiswa. Bu Sayu, terima kasih Bu. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Wulan atas sharingnya yang sangat banyak sekali insight-nya pastinya untuk seluruh peserta dan Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jika ada pertanyaan, baik untuk Bapak Daniel maupun Ibu Wulan, dapat disampaikan melalui chat box. Dan saya akan bacakan untuk yang pertama akan saya buka untuk 5 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan boleh disampaikan di dalam chat box. Kami tunggu. Sekarang sudah hadir sekitar 105 peserta. Silakan Bapak Ibu dituliskan pertanyaannya di chat box. Oke, ini ada pertanyaan dari Zalfakiela Prawira Kusuma. Ini nampaknya ditujukan kepada Bapak Daniel, bagaimana implementasi redefining customer experience seperti sensing, feel, dan lainnya jika pada contoh toko IKEA sendiri tutup sementara dalam mengantisipasi diberlakukannya PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Oke, pertanyaan lain masih kami tunggu. Mungkin Pak Daniel mau jawab terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan yang lain ya. Ya, boleh Bu Yayu. Terima kasih untuk Ibu Salvakiela ya untuk pertanyaannya. Ya, tentunya pengalaman konsumen itu juga akan ikut berubah ya, karena kita melihat bagaimana pembatasan dalam hal jam operasional, kemudian juga bagaimana cara mereka approach kepada konsumen, itu juga akan mempengaruhi bagaimana pengalaman konsumen. Nah, tentu pengalaman konsumen yang dibangun ini sekarang memang haruslah hybrid, Bapak Ibu ya, karena dalam pengalaman konsumen hybrid ini, selain mengakomodasi sesuatu yang dilakukan secara luring, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur digital untuk mengakses konsumen. Bagaimana kita membangun experience dari media sosial, kemudian juga experience dari sisi website, bagaimana user experience-nya agar mereka dapat memperoleh produk ataupun hal yang kita tawarkan itu secara mudah, cepat, dan juga step by step-nya itu tidak banyak ya. Kalau seandainya secara digital dan secara luring tentu experience-nya akan berbeda ya. Kalau yang seandainya secara
luring, pasti kita akan melihat bagaimana experience itu ditampilkan dengan sesuatu yang mengejutkan, mungkin ya, dengan sesuatu yang overwhelming dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya secara daring, mungkin lebih pada kecepatan, keakuratan, tahapan-tahapan yang lebih tersimplifikasi dan lain sebagainya. Saya rasa demikian, Salvakiela ya. Jadi memang bisa muncul kembali ataupun bisa memunculkan temuan baru dalam online customer experience dengan adanya pembatasan sosial ini. Ya, Bu Siayu. Oke, terima kasih Bapak Daniel atas jawabannya. Semoga cukup menjawab ya untuk Ibu Salvakiela Prawirakusuma. Masih ditunggu pertanyaan Bapak Ibu sekalian di kolom chat. Mungkin ada yang penasaran dengan insight-insight lainnya tapi berhubungan dengan topik Ibu Wulan dan Pak Daniel. Boleh juga disampaikan. Atau mungkin mau nanya, gimana nih kalau mau kolaborasi? Silakan. Atau kalau mau open mic juga boleh. Oh, ada Ibu Tuti. Silakan Ibu Tuti open mic. Pagi. Pagi, Bu. Halo Ibu Wulan. Saya tertarik nih sama Hai Bu Tuti. Apa kabar Ibu, sehat ya? Sehat Bu, makin gemuk aja ini saya. Ibu, saya tertarik sama temuan Ibu nih yang tadi diceritakan. Karena saya juga menemukan itu untuk riset yang pernah saya lakukan. Sebentar, saya lower hand dulu. Belum, sudah bisa belum? Oh. Ya, oke. Ya. Tadi Bu Wulan cerita tentang bagaimana konsep inovasi itu dilakukan untuk organisasi non-profit ya, Bu ya. Terutama kan non-profitnya, tapi tadi untuk yang faith-based ya. Nah, saya juga menemukan itu sebenarnya bagaimana inovasi itu dilakukan untuk non-profit organization. Cuman non-profit organization-nya bukan faith-based, tapi organisasi publik, yaitu pemerintah. Karena sekarang saya bidang ilmunya administrasi publik ya, Bu. Nah, dari bacaan saya tuh lalu ketemu ada satu penulis namanya Belon, dia bilang bahwa karakter kewirausahaan itu bisa diterapkan di organisasi non-profit. Kalau kami berarti memahaminya adalah organisasi publik. Jadi karakter kewirausahaan bisa diterapkan di organisasi publik, tetapi kemudian harus direkonsiliasi. Nah, salah satu hal yang harus direkonsiliasi adalah bagaimana inovasi itu harus diseimbangkan dengan nilai-nilai demokrasi gitu. Nah, tadi Bu Wulan cerita bagaimana di gereja itu kalau tiap kali mau membuat inovasi harus diobrolin, harus didiskusikan, harus ada partisipasi gitu kan, Bu. Jadi precisely itulah yang sebenarnya mau dibilang gitu. Jadi bisa non-profit organization itu berinovasi. Kalau tadi kan kita dengerin dari Pak Daniel tuh tadi memang harus begitu ya. Saya pikir keren banget loh. Memang kalau swasta tuh kalau nggak kayak gitu kayaknya nggak bisa survive ya Pak Daniel ya. Jadi memang harus selalu menemukan inovasi-inovasi baru, bahkan pengalaman-pengalaman gitu. Nah, kalau menurut Bu Wulan ya, ini mungkin bukan pertanyaan tapi juga pertanyaan untuk diri saya sendiri sebenarnya. Kalau misalnya di organisasi seperti yang Bu Wulan teliti berarti yang gereja, itu kalau nggak perlu pakai, jadi udah aja inovasi kan, inovasi itu memang harus cepat ya, new idea, unik, dan memang harus executable right at that moment gitu kan. Kalau misalnya itu sudah pernah ditanyakan belum Bu, kalau misalnya nggak perlu lagi diomongin, siapapun yang ada ide udah just do it gitu. Itu pernah belum Bu menggali seperti itu? Karena kalau demokrasi, partisipasi itu costly, mahal, dan time consuming kan gitu, karena mendengarkan banyak orang itu dan kepentingan banyak orang tuh bermacam-macam, nggak mau disatukan kan rasanya butuh waktu banyak dan tenaga banyak dan biaya banyak gitu ya. Gimana tuh Bu? Ya, betul Bu. Jadi pada waktu saya penelitian saya bilang loh kalau apa-apa serba diomongin mulu kan, mereka berhierarki ya gitu sampai ke uskup, apa nggak lama. Ini apakah itu inovasi? Gitu kan, kalau inovasi itu kan cepat dan cepat.
Tetapi apa yang terjadi, mereka bilang Bapak Uskup ini itu orangnya juga nggak suka lama-lama. Justru siapapun yang punya ide-ide inovasi, silahkan presentasi. Itu didengarkan semua. Ini loh yang kami usung itu seperti ini. Jadi nggak terlalu lama juga sih Bu, kalau seperti yang kita bayangkan. Mungkin kalau organisasi profit juga itu kita mau ada ide apa, tunggu sampai ke direktur segala macam tuh bisa lama gitu ya nyampainya ke dia gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi di Keuskupan Agung Jakarta itu tidak lama Bu. Tidak lama, dan memang mereka punya sistem, sudah ada intranet sendiri, jadi apapun yang mereka inginkan mereka memang harus diobrolkan dulu Bu, tidak bisa langsung gitu ya, terutama dengan dewan parokinya. Dan romo-romonya itu bilang, saya kan tidak selamanya di sini, saya tidak selamanya di sini, saya suatu ketika akan pindah. Jadi saya kepingin inovasi-inovasi program-program ini itu benar-benar dari umat dan untuk umat. Jadi jangan sampai begitu dia pergi hilang, sudah tidak ada. Tetapi memang pastor paroki itu memegang peranan penting untuk mengendorse, mensosialisasikan dan juga mengendorse dia sebagai pemimpin. Dan itu yang terjadi di penelitian saya, Bu. Nah, berbeda lagi dengan nanti yang di karya Kepausan Indonesia. Jadi topiknya sama, hasilnya jomplang beda sekali. Dan organisasi non-profit, ya karena lagi basisnya itu non-profit, orientasi mereka berbeda. Mereka lebih kepada memenuhi kebutuhan umat dan masyarakat sekitar, bukan untuk ayo cepet-cepetan gitu kan. Kayak tadi kompetisi, kita mau kompetisi sama siapa sih gitu kan. Jadi tidak ada sense seperti itu juga. Jadi untuk buru-buru tuh juga tidak ada. Tetapi balik-balik lagi mereka juga menyadari gitu kan. Kalau tidak dibuat program-program khusus, ya umat nggak betah gitu. Bahkan mungkin ditinggalkan. Jadi mau tidak mau memang mereka harus terus berinovasi, bikin program baru. Kalau untuk kaum muda pasti ada ketua mudikanya atau ketua OMK-nya yang jalan di situ. Jadi memang harus seperti itu tatanan mereka, dan itu tidak akan bisa dirubah. Gitu kan, selama 2000 tahun lebih Gereja Katolik Roma berjalan sudah seperti itu. Dan saya rasa inovasinya apalagi semenjak Paus Fransiskus ini sangat cepat sekali ya pergerakannya gitu. Jadi memang sudah dituntut cepat, dan berdasarkan para pastor ini juga mereka bilang tidak ada hambatan sama sekali. Justru setiap kali ada ide apa presentasi, kan? Ya. Nggak yang ditampung lama gitu. Ya, satu nilai nih Bu. Jadi kalau dari yang barusan disampaikan Bu Wulan, berarti artinya inovasi yang direkonsiliasi dengan nilai-nilai demokrasi itu sebenarnya juga in a way untuk menciptakan ownership ya. Boleh ya, jadi kita masukkan konsep baru nih Bu soal inovasi yang kemudian di-own oleh setiap anggotanya. Jadi ada ownership creation, atau mungkin nanti juga ada konsep soal sustainability ya. Jadi inovasi kan harus sustainable juga. Oke deh. Menarik Bu, keren. Iya, gereja itu kalau dengar sustainability dia rada bingung. Oh, ini emang baru ya istilahnya ya? Iya, lah kan kita dari dulu juga sudah begitu. Paling ngomongnya begitu. Jadi memang ada karena perbedaan terminologi gitu kan. Jadi seperti kayak entrepreneurship, mereka pikirannya kan kita nggak bisnis gitu. Tapi begitu mendalami, oh iya ternyata kita sudah menjalani itu ya gitu. Jadi memang ada terminologi yang akan ada berbeda gitu. Tapi sebenarnya intinya sama. Gitu Bu Tuti. Terima kasih ya Bu ya atas sharingnya Bu. Ya keren Bu. Nanti bisa lah dipikirkan bareng-barengnya. Jangan riset dulu, nggak janji riset, tapi paling tidak konsepnya bisa kita diskusikan bareng-bareng. Ya. Ya. Iya. Terima kasih sharingnya Bu. Terima kasih Bu Tuti atas pertanyaan dan diskusinya. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand and open mic. Atau chat juga masih boleh tentunya. Kita masih punya cukup banyak waktu untuk berdiskusi. Ada?
Kalau boleh Bu Sayu, ini Ya. titipan saya sendiri gitu kan, saya karena Boleh. sedang melakukan polling websitenya Karya Kepausan Indonesia. Jika Ibu Bapak dan adik-adik mahasiswa berkenan untuk mengisi polling tersebut, jadi kita ingin tahu, kita punya website, bukan kita sih, bukan saya, maksudnya mereka punya website, itu ingin tahu websitenya ini menarik atau tidak, informatif atau tidak gitu. Mungkin Christine bisa ditaruh pollingnya, Christine. Jika Ibu Bapak berkenan ya untuk mengisi polling ini, kami sangat mengharapkan pendapat dari Ibu dan Bapak, aneka umur, aneka profesi. Jadi terima kasih. Bu Sayu, saya lagi boleh nggak? Boleh, silakan Bu Tuti. Ke Pak Daniel. Oh, ada Timothy juga resen. Ke Pak Daniel, tapi ini bukan pertanyaan Pak Daniel. Saya jadi waktu tadi Pak Daniel cerita tentang IKEA itu memang itu tadi ya, mengandalkan pada pengalaman customer-nya tadi itu ya, jadi boleh merasakan mau tiduran di situ boleh, mau ngapa-ngapain boleh gitu ya. Saya jadi ingat waktu kalau misalnya kayak di Roma gitu ya, ada toko-toko souvenir, aduh kita pegang aja nggak boleh Pak, Madam do not touch if you not gonna buy, Allah ampun gitu ya. Jadi itu banget kayaknya, mungkin kita perlu semacam, bukan perlu sih, tapi ada ide-ide bahwa kalau mau punya pesaing ya memang harus menciptakan customer experience, termasuk di dalamnya bukan hanya toko-toko besar gitu ya Pak Daniel ya, tapi mungkin teman-teman kita yang PKL, usaha kecil itu juga harus seperti itu kayaknya ya Pak Daniel ya. Iya, betul Bu Tutik ya, bahwa customer experience ini kan udah jadi bagian ya dalam proses bisnis yang nggak bisa dipotong-potong gitu ya, apakah hanya belinya aja, tapi ketika mereka lihat barangnya, nyentuh barangnya, kemudian juga merasakan barangnya, itu juga a part of customer experience yang menjadi titik akhirnya harapannya bisa tertuju pada proses pembelian konsumen. Ya, terima kasih Bu Tutik untuk sharingnya. Berarti di Roma nggak boleh ya, Bu Tutik ya, untuk nyentuh-nyentuh barang seperti itu. Galak banget mereka. Padahal souvenir gitu aja gitu, tapi mungkin bisa dipahami ya, mereka takut kotor lah atau takut apa gitu. Tapi itu berarti business as usual ya, old way of doing business kali ya Pak Daniel ya. Iya, betul Bu Tutik ya. Karena beberapa toko furnitur kita juga melakukan hal yang sama sebenarnya ya, di mana nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang, atau bahkan diraba aja udah langsung dihalau gitu ya oleh Jangan customer. duduk gitu kan, ada tulisan gede, tidak boleh duduk dan tiduran di sini gitu ya. Baru nggak saya loh bahwa ternyata yang itu tidak membantu bisnis mereka berkembang gitu ternyata. Keren. Very insightful. Terima kasih Bu Tutik. Ya, terima kasih Bu Tuti atas sharingnya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu yang masih dengan nama Ajeng Widi Lestari, boleh diganti menjadi nama institusi dan nama peserta. Oke, selanjutnya ada yang raise hand, silakan Bapak Timothy. Ya, selamat pagi, masih pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk, waduh saya di spotlight ya, saya malu Mbak. Ya, menariknya ada dua perspektif mengenai kewirausahaan. Ya, yang satu mungkin dari Pak Daniel yang lebih mungkin ya bisa dibilang bisnis as usual, lebih konvensional, sedangkan yang satu lebih ke organisasi non-profit yang berbasis keagamaan. Nah, menarik mengenai ketika kita berbicara mengenai kewirausahaan, tentu sering dikaitkan dengan inovasi gitu. Nah, kalau saya ingin dengar dari dua perspektif ini, dari dua sisi kewirausahaan ini, untuk terjadinya proses inovasi, apakah ada perbedaan nggak? Tadi mungkin udah disinggung sedikit sama Bu Tutik, bisa nggak sih langsung aja, kalau gitu kan langsung aja dilakuin, jadi kayak seolah-olah bisa bottom up atau top bottom gitu, top down, dari atas inovasinya diturunin, di bawah harus dilakuin, ataukah lebih bottom up, kita co-creation kah dengan melibatkan para peserta atau bahkan mungkin kalau di gereja para jemaat, atau bahkan ketika lingkungan sekitarnya pun kita rangkul untuk membuat inovasi
apakah ada perbedaan gitu dari sisi terjadinya inovasi itu dari dua perspektif kewirausahaan yang dijelaskan oleh kedua narasumber? Mungkin itu pertanyaannya. Silakan dijawab untuk kedua pembicara mungkin. Mungkin saya dulu. Boleh. Ya, terima kasih Pak Timothy. Untuk proses inovasi itu sendiri ada top down dan bottom up, itu semua terjadi Pak. Walaupun itu di organisasi keagamaan ya yang non profit, itu semua terjadi. Baik itu inovasi internal maupun inovasi eksternal. Nah, tetapi ada juga dalam misalnya saya nih ya, saya kan umat. Saya bilang, Romo, tolong dong lead banknya dibuat seperti A, B, C, D. Itu kan dari saya nih. Itu kan bisa juga. Si Romo, oh oke, kita bikin. Dan nggak perlu ada juga hal-hal yang tidak perlu harus rame-rame, Pak Timothy. Nah, untuk yang sifatnya mungkin lebih internal di paroki itu sendiri, mungkin itu bisa langsung pada saat itu juga. Tetapi kalau yang sifatnya itu sudah dalam artian tradisi, dogma, gitu ya, yang sifatnya lebih besar dan general, memang itu harus sampai ke keuskupan. Misalkan gereja saya nih mau beli ruko, gitu kan, untuk keperluan. Nah itu nggak bisa lah, duit kita suka-suka kita dong mau beli, gitu kan. Nah padahal itu kan untuk keperluan paroki, tapi itu harus izin ke keuskupan. Nah, habis itu yang tadi bottom up ya. Nah, top down itu Romonya juga bisa, kalau Romonya kreatif bisa aja, kita bikin ini yuk. Tapi tetap dia harus ngomong rame-rame gitu. Misalkan kaum muda kalian bisa nggak kita bikin nih misalkan angklungan, itu kan bikin teater. Dulu salah satu paroki itu ada ya kayak model teater koma gitulah, isinya tuh kaum muda tapi ada juga yang tua-tua gitu. Tua-tua, maaf, umat senior ya. Nah, itu kan Romonya yang memberikan ide. Kebetulan umatnya seneng, ayo jalan, gitu kan. Jadi sama aja sih Pak. Jadi intinya inovasi itu tidak bisa berjalan sendirian. Itu tetap butuh dari tadi backup, butuh support. Nah sekali lagi para pastor di situ tidak selamanya di situ. Jangan sampai dia pergi, hilanglah programnya juga pergi bersama dia. Gitu kan banyak juga ya. Maksudnya perusahaan-perusahaan di Indonesia juga ditinggal ekspatnya hilang deh. Gitu kan. Maksudnya pengetahuannya dibawa lari dia gitu kan. Nah, kalau dia tidak transfer knowledge ya begitu lagi keadaannya dari nol lagi. Nah, Gereja Katolik membuat suatu asesmen, membuat suatu dokumentasi biar kalau pastor ini pergi, pastor yang baru datang tahu oh apa yang sudah diperbuat. Yang bagus dilanjutkan, yang dia punya baru juga bisa ditambahkan. Jadi nggak ada bedanya Pak Timothy dari pengamatan saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin dari Pak Daniel. Iya, mungkin dari Pak Daniel. Oke, baik. Terima kasih Pak Timothy buat pertanyaannya ya. Jadi saya juga sepakat dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ulan ya, bahwa inovasi ini bukan proses yang serta-merta hanya berasal dari satu pihak ya, tetapi memang harus top and down, kemudian juga down the top, dan juga dari berbagai macam elemen eksternal lainnya ya. Jadi memang inovasi ini bukan hanya misalkan produknya aja yang harus berubah gitu ya. Kalau seandainya dalam tadi yang disampaikan Bu Ulan, mungkin jasa ya, kalau seandainya bagaimana pastor itu menyampaikan khotbah dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya dalam konteks bisnis, kita mungkin lebih melihat produk dan jasa itu sebagai sebuah kombinasi ya. Bagaimana ya tidak bisa dipisahkan gitu, bahwa inovasi produk dan proses itu harus berjalan beriringan seiring dengan bagaimana cara konsumen menerjemahkan itu ya. Makanya kenapa proses co-creation yang tadi Pak Timothy sampaikan itu sebenarnya diterjemahkan oleh konsumen seperti user generated content ya. Bagaimana konsumen itu mengabadikan momen mereka ketika ada di sebuah tempat dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu value proposition yang sebenarnya diciptakan secara tidak langsung dari pengalaman konsumen yang memorable, pengalaman konsumen yang unik, itu akan membuat orang-orang itu willingness untuk word of mouth itu lebih tinggi dibandingkan dengan ya pengalaman yang B aja gitu ya. Kalau saya tadi kembali ke pengalaman Bu Tutik di Roma ya, bahkan nyentuh aja nggak boleh gitu ya, atau misalkan memegang barang aja nggak boleh, ya orang udah keburu enggan duluan gitu ya, nanti daripada saya dimarahin, daripada saya mendapatkan konsekuensi dari tindakan saya, ya pada akhirnya pengalaman konsumen itu tidak terbentuk. Jadi memang sekarang perlu diredefinisi ulang itu karena beberapa faktor tersebut Pak Timothy. Ya,
Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daniel dan Bu Wulan. Oke, terima kasih kepada Pak Timothy atas pertanyaannya dan Ibu Wulan dan Pak Daniel atas jawabannya. Saya masih menunggu pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan. Ada yang mungkin mau langsung raise hand, open mic. Dari teman-teman BINUS mungkin ada yang mau bertanya? Saya deh, coba. Oh ya, silakan. Dengan Bapak siapa ini? Maaf. Ardi, saya, Bu. Ardi. Oh ya, Bapak Ardi Ardi. Jamal. Ya. Oke, silakan Bapak Ya, Ardi. makasih ini sharingnya Bu Respati sama Pak Daniel. Saya mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin udah cukup lama ya ini belum ada kejelasannya ya mungkin ya. Yang pertama itu kan kita ngelihat bahwa kondisi COVID ini bakal akan panjang. Kita ngelihat ada rencana evaluasi fase ketiga dari Sinovac juga hasilnya masih belum kita lihat. Kemudian ada vaksin kombinasi, ini lagi dieksplor untuk bisa jangka waktu ketahanan vaksinnya bisa di atas 1 tahun. Belakangan ada vaksin lewat hidung ya. Di Thailand lagi coba diuji coba. Nah jadi nampaknya akan berkembang. Nah mungkin ke Pak Daniel yang mungkin terkait dengan konsumer ya. Jadi kira-kira apa yang akan dikembangkan ke konsep pemikirannya ya, kan tentu kita ada design thinking, ada critical thinking yang mungkin atau creative thinking yang ada di pendidikan di kewirausahaan di Unpar terkait dengan konsep yang baru ya, new normal ini, apa yang kira-kira menjadi konsep barunya dalam pengembangan usaha, itu yang pertama. Sehingga kan konsep barunya ini tentu terkait dengan kondisi yang baru sekarang ya, nggak bisa nyentuh, makanan juga datang udah jadi apa adanya gitu ya. Ini kan menyuruh akhirnya kita trial error ya, mana yang enak apa enggak ya gitu. Itu yang poin pertama. Yang kedua, tentu yang menarik adalah situasi ke depan itu kira-kira konsep usaha yang terus-menerus berkelanjutan itu jadi bagaimana ya? Artinya apakah kita mengajarkan kepada mahasiswa itu akan selamanya online atau komponen offline-nya bagaimana, atau kita memang kayaknya harus online dulu nih selama 5 tahun 6 tahun ke depan ya, baru offline-nya nanti gitu. Itu kan cara perhitungan bisnis plan-nya kan beda ya. Gimana Unpar menyikapi situasi ini? Terima kasih Pak Daniel. Oke, baik, terima kasih Pak Hardi. Pertanyaannya berat sekali ya sepertinya untuk saya ya. Oke, jadi yang pertama terkait dengan pengembangan konsep, tentu untuk kondisi ataupun adaptasi selama masa pandemi ini memang tools yang paling efektif untuk melakukan pemetaan tentang new normal pastinya design thinking ya, karena kita harus juga punya empati terhadap konsumennya seperti apa, kemudian juga pelaku usahanya seperti apa. Jadi kedua belah pihak ini kita harus lihat persepsinya sama-sama masing-masing. Kemudian di mana titik temu ataupun fit-nya dari value proposition dan customer segmentnya seperti apa. Memang itu yang bisa dilakukan sekarang. Kemudian kalau dari sisi sustainability Unpar, saya gimana ya? Kalau saya jawab, ya mungkin saya menjawab sesuai pandangan saya ya, Pak Hardi ya, karena nanti mungkin akan lebih tepat dijawab oleh Ibu Maria dan juga petinggi-petinggi lainnya sebenarnya ya. Kalau saya memandang, memang customer experience ini nggak bisa dipisahkan juga dalam kehidupan mahasiswa ya, karena suka tidak suka mahasiswa juga merupakan konsumen dari perguruan tinggi. Bagaimana mereka mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran, kemudian juga interaksi di kelas itu merupakan sesuatu yang sangat berbeda ketika diterjemahkan secara daring ataupun online.
memang kalau seandainya kita melihat tentang perkembangan tren dari pandemi COVID-19, saya juga yakin bahwa ini nggak akan sebentar gitu ya, atau bahkan ya kita pada akhirnya harus berkompromi dengan virus ini, karena virus ini mungkin nggak akan pernah hilang selama-lamanya dari muka bumi gitu ya, dengan berbagai macam faktor dan juga varian-varian baru yang terus bermunculan. Jadi mungkin salah satu hal ya khususnya dari bisnis maupun dari perguruan tinggi ya pada akhirnya menciptakan pengalaman hibrida menurut saya Pak Hardi ya, karena suka tidak suka kalau seandainya kita terus-menerus terkungkung secara online pun ini bukan sesuatu yang efektif untuk dilakukan untuk jangka panjang ya. Pada akhirnya kita harus berdamai, hanya saja kedisiplinan diri kita, bagaimana cara kita menerapkan protokol kesehatan dan juga cara kita untuk mendefinisikan pengalaman konsumen itu juga akan ikut berubah ya. Mungkin di kelas tidak dengan cara yang bagaimana gitu ya, apakah ada jarak dari bangku ke bangku, kemudian juga protokol sesudah kelas, apakah boleh berkerumun di kampus atau harus dibatasi jam berkumpulnya dan lain sebagainya. Mungkin aspek ataupun culture seperti itu udah harus mulai dipersiapkan saya rasa dari sekarang, karena kalau misalnya kita mengandalkan online terus, it can be forever gitu ya, kalau misalnya kita tidak berani untuk melangkah ke depan. Mungkin seperti itu Pak Hardi. Ya. Saya mungkin tadi kurang pertanyaannya, kurang nambah. Maksudnya penjelasan. Jadi gini, kan kita sekarang kan kalau kondisi COVID tuh paling harus berdamainya ya dengan virusnya ya, tapi berdamai dengan teknologi. Artinya banyak mahasiswa kita itu mengembangkan riset-riset terkait dengan ini ya, dengan tadi empati itu kebanyakan mungkin masih konteksnya adalah konteks produknya atau servisnya. Tetapi dalam deliverynya kan kita ngelihat sekarang sudah mau nggak mau kita harus multidisipliner ya. Nah terkait dengan multidisipliner itu implementasi di Unpar bagaimana? Apakah teman-teman yang basisnya kreatif secara produk dan servis di kewirausahaan mau tidak mau harus berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di IT gitu, sehingga produk delivery-nya itu bisa tercapai ya, entah itu dalam bentuk UI UX di website atau mungkin dalam proses delivery atau bahkan ke food tech ya, food teknologi, nggak tahu ya. Ini saya lagi kepikiran mestinya apa kita mesti ke sana gitu ya. Saya setuju memang ke depan berkerumun udah nggak bisa ya, jadi kita kelas kreatif itu gimana anunya implementasi, mungkin apa harus pakai jauh-jauhan gitu kali ya, atau pakai boardnya terpisah 1 meter gitu ya. Ini kepingin ini aja, kita kepingin share konsep ya Pak. Terima kasih. Oke, ya Pak Hardi ya. Jadi kalau seandainya di kami dengan adanya pandemi ini memang ada sisi positifnya juga Pak, di mana kita juga bisa berkolaborasi lintas disiplin ilmu sebenarnya. Jadi kalau seandainya dulu mungkin secara fisik gitu ya, kita itu memang dibatasi oleh gedung, bahkan di dalam universitas sendiri gitu ya, untuk berkolaborasi dengan jurusan lain atau dengan program studi lain itu sulit, karena kita untuk bertemu ataupun untuk mengatur rapat juga memang benar-benar harus kenal dulu dengan orangnya. Itu yang terjadi kalau di masa luring ya. Tapi kalau seandainya di masa daring memang penawaran dan juga kerjasama lintas prodi ini jadi semakin bertambah ya. Bahkan seperti forum yang kita lakukan sekarang juga itu merupakan salah satu bentuk anugerah gitu ya, atau keunggulan yang diberikan oleh teknologi itu sendiri ya, menurut saya Pak Hardi, di mana ya kita tidak perlu bertemu secara tatap muka ya. Mungkin kalau seandainya bertemu secara tatap muka juga mungkin saya tidak akan bertemu Bapak mungkin ya, tapi atasan gitu ya, ataupun sesama pejabat yang akan bertemu. Tapi dengan adanya teknologi ini kita menjadi lebih inklusif saya rasa ya Pak Hardi ya. Bahkan mahasiswa, dosen dan juga berbagai macam stakeholder itu bisa duduk di satu posisi yang sama dengan persepsi dan paradigma yang juga bersamaan gitu. Jadi secara kreatif saya rasa justru malah iklim inovasi dan juga kolaborasi itu semakin bertambah dengan adanya teknologi ini. Mungkin seperti itu. Oke, jadi sudah mulai ada multidisipliner antar teman-teman kewirausahaan dengan prodi lain gitu maksudnya. Sudah ada ya, sudah jalan. Sudah. Oh. Itu bagaimana cara masangkan ya, kan IT itu kan punya konsep sendiri ya, biasanya punya pola, dia sudah punya rencana target apa sendiri. Nah, kemudian kewirausahaan kan punya sendiri juga
keinginan produknya apa. Nah, ngawinkannya gimana? Gabunginnya. Oke, jadi kalau seandainya mengawinkan hal itu, tentu kita mencari titik temu ya, karena kalau seandainya kita melihat idealisme dari bidang keilmuan masing-masing, nggak akan pernah ketemu ya. Yang satu tentang AI gitu ya, yang jauh di mana, yang satu lagi tentang konsumen yang memang benar-benar practical approach gitu ya. Tentu kita melihat di mana titik temu kita bisa berkolaborasi ya, apakah dari sisi risetnya atau dari sisi pembelajarannya dengan memperhatikan kesamaan dan perbedaan masing-masing. Itu sih yang saya rasakan Pak Hardi dengan kolaborasi yang saya lakukan dengan teknik industri. Oke, terima kasih Pak Hardi atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Daniel atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Maria? Ibu Maria? Saya menyimak, menarik tadi apalagi Bu Tuti yang hobinya ternyata baru ketahuan tukang ini nyoba-nyoba makanan gratis ya Bu. Ampun Bu Maria, ampun. Oke, kita masih ada sekitar 5 menit lagi. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Christine Rusli. Selamat pagi, saya ingin bertanya kepada Ibu Respati, bagaimana proses Ibu bisa berkolaborasi dengan KKI langsung? Apakah ada kesulitan yang dihadapi? Ya, terima kasih Christine. Kalau dengan direktur nasionalnya, saya memberi kantor, ya memang harus ada surat izin ya, surat izin masuk itu tidak masalah. Yang menjadi kesulitan saya adalah ketika harus berkomunikasi dengan masing-masing direktur diosesan. Jadi direktur diosesan ini ada pastor, ada suster, ada awam, kebetulan satu awam. Dan sedihnya lagi tahun lalu itu di Indonesia ini kan susah ya, mau ditelepon kadang-kadang sinyalnya belum merdeka gitu kan. Jadi wawancara kami itu banyak sekali terhambat karena memang faktor komunikasi. Mau pakai WhatsApp suka ngadat sinyalnya, mau pakai telepon biasa juga suka mati, boro-boro pakai Zoom udah langsung anjlok, terutama untuk kuskupan-kuskupan yang memang wilayahnya susah untuk komunikasinya atau sinyalnya. Itu dari segi komunikasi. Masih juga ada yang sakit, jadi narasumber kami ada yang sakit, ada yang kena COVID dan sebagainya. Jadi memang hampir setahun ini penelitian di Keuskupan Agung Jakarta itu sukanya ada, tapi stresnya juga lumayan, gitu, karena memang banyak sekali, ada 31 orang yang saya harus in-depth interview satu persatu, gitu kan, ditelaah, balik-balik dikasih coding satu persatu, inovasinya apa, ininya apa, itunya apa kesulitan dan sebagainya. Jadi lebih ke seperti itu sih. Jadi kalau teknisnya karena ini kondisinya pandemi, biasanya kalau saya interview itu saya datang langsung gitu. Saya senangnya studi lapangan itu gitu. Saya bisa datang langsung walaupun memang ya harus modal sendiri ya gitu. Harus ada modal uangnya yang keluar, tapi dapat feel-nya, ketemu dengan mereka, bisa menatap langsung wajah mereka pada saat interview itu berbeda. Nah, pada saat kami melakukan wawancara entah telepon gitu kan, seringnya lewat telepon ya. Gitu. Susah sekali lewat Zoom, kadang-kadang mati gitu kan, malah jadi jengkel sendiri. Jadi lebih seperti itu suka dukanya ya. Walaupun pada akhirnya paper 1 sudah terbentuk, ini sedang berpikir lagi untuk paper yang kedua dan ketiga. Ya, tapi paper yang pertama masih dalam proses editing. Karena namanya penulis itu kan apapun yang ditulis penting ya gitu kan, itu bisa sampai 10.000 kata lebih gitu, sedangkan nanti jurnalnya bilang ini maksimal 8.000 atau 9.000 kata, ya pusing saya. Jadi ya sudah, jadi membutuhkan bantuan editor untuk edit and cut, sekaligus juga proofreading bahasa Inggris saya yang masih sangat luar biasa ini gitu. Jadi itu sih suka dukanya begitu Bu Christine. Oke, terima kasih Ibu Wulan untuk jawabannya. Saya ingatkan kembali untuk peserta yang namanya masih bukan namanya, mohon di-rename, diganti dengan institusi dan nama lengkap. Ini untuk pertanyaan terakhir, saya nggak tahu apakah ini Ibu Ajeng atau bukan. Silakan yang raise hand. Nampaknya namanya yang belum diganti, atau benar itu Ibu Ajeng? Halo? Bukan Bu Ajeng tuh BBSUG. Oke, ini yang raise hand.
boleh di open mic untuk pertanyaan terakhir di sesi kali ini. Ini kepencet mungkin atau oke. Selamat siang. Selamat siang, Ibu, Bapak, atau Ya. rekan-rekan sekalian. Dengan Bapak Siang, siapa? Pak. Silakan, Pak. Saya Arafa Putra Mardika dari Unpar, jurusan administrasi bisnis. Saya ingin menanyakan tentang apakah ada hubungan timbal balik ya antara peluang usaha dengan karakter usaha itu sendiri gitu. Apakah jelas, Ibu, Bapak? Disampaikan untuk ke Bapak Daniel atau ke Ibu Wulan? Untuk Ibu Wulan. Oke. Gimana pertanyaannya tadi mungkin kurang jelas? Boleh diulang? Oke. Bagaimana hubungan timbal, maksudnya bakal ada hubungan timbal balik antara peluang usaha dan karakter wirausaha kan, Bu? Nah, bagaimana hubungan itu terjadi gitu? Iya, Pak Arafah. Timbal baliknya ini dengan siapa ya, Pak? Atau mungkin bisa lebih spesifik lagi? Misalkan contohnya ya kayak timbal baliknya dengan karakter wirausahanya itu sendiri loh, para pelaku bisnis, para pelaku usaha lah, para pelaku usaha kasarnya, Bu. Sebentar, mungkin pertanyaannya saya kurang paham. Apakah kalau misalkan saya gitu kan memiliki orientasi kewirausahaan dan saya terapkan itu di lingkungan kerja saya, apakah akan diterima atau teman-teman saya yang lain juga memiliki orientasi kewirausahaan yang sama gitu? Maksudnya seperti itu atau bagaimana? Ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih, Pak. Orientasi kewirausahaan ini menurut literatur itu bisa didapatkan karena orang itu belajar, gitu kan, benar-benar dia belajar, dia ingin tahu, dia menyadari betul, oh iya, ini yang disebut entrepreneurship loh. Maka kalau saya ingin maju, kalau organisasi saya ingin maju, saya harus menerapkan ini, dan ini, yaitu ada 5 faktor itu tadi. Tetapi bisa juga memang dia punya bakat tersendiri. Mungkin tanpa harus belajar berlebihan, dia sudah punya sense itu. Nah, sense entrepreneurial orientation itu didapatkan karena keterdesakan rata-rata. Karena keterdesakan. Gitu. Keterdesakan karena mungkin lingkungannya kotor, dia berpikir bagaimana caranya ya membuat lingkungan ini bersih, tetapi sekaligus bisa juga mendatangkan manfaat dari sisi people and planet, yaitu triple bottom line. Nah, apakah nanti rekan kerja atau masyarakat sekitar menyambut baik niat saya? Nah, itu belum tentu. Jadi saya tidak mau bermuluk-muluk ria di sini. Itu orang saking inovatifnya bisa juga dia dibenci, ya kan? Orang saking kreatifnya bisa juga dia tidak disenangi, gitu loh. Tetapi balik-balik lagi, sebanyak-banyaknya hal negatif yang bisa didapatkan, masih banyak hal positifnya. Jadi kalau dibilang timbal balik, saya lebih berpikir betul. Apa yang kita lakukan dengan niatan baik, dengan proses yang benar gitu ya, suatu ketika, suatu saat juga akan mendatangkan buah yang manis. Soon or later, mungkin tidak sekarang, mungkin tidak tahun depan, mungkin tidak dipahami 5 tahun kemudian, tapi suatu saat juga akan dipahami. Dulu waktu awal Gojek masuk di Indonesia atau Jakarta, coba berapa banyak yang demo? Ujung-ujungnya kita semua menerima, gitu kan? Ya, karena inovasi yang terlalu radikal pasti orang kaget awal-awalnya, merasa dirugikan dengan kehadiran dia gitu, atau kehadiran organisasi ini. Tapi ujung-ujungnya lah semuanya apa sekarang nggak kayak begitu, ya kan? Mau nggak mau pasti akan diterima, walaupun karena yang diperlukan adalah komunikasi dan sosialisasinya. Itu caranya kita untuk memberitahukan bahwa gue ada loh, ini produk gue loh, ini produk jasa gue yang baru, fungsinya bagus, kan? Buat ini dan itu. Tapi kalau sosialisasinya atau komunikasinya kurang bagus, kurang berkenan dengan selera masyarakat atau selera lingkungan kerja, ya susah, bukannya nggak bisa, rada lama gitu ya nerimanya. Seperti itu Pak Arafah. Baik, terima kasih Ibu Wulan. Berhubung waktu sudah sangat sempit sekarang,
untuk sesi tanya jawab sudah kita cukupkan sampai di sini, karena sekarang kita sudah hampir di penghujung. Mungkin saya ingin meminta untuk Bapak Dekan, apakah masih ada di sini? Bapak Hardi, apakah masih ada? Ya Bapak, silakan untuk menyampaikan penutupan mungkin Pak terkait acara kita hari ini. Saya kepengen minta Prof Tirta ini, Prof Tirta mungkin ada dua boleh, patah kata. tapi namanya lagi online ya kali ya. Iya. Kayaknya lagi online ya. Tapi mudah-mudahan kalau beliau enggak boleh. Prof, boleh sharing satu atau dua kata Prof? Kayaknya lagi meeting itu Pak. Lagi meeting ya? Oh iya, ya udah. Ya lagi meeting. Oke, jadi gini aja, saya usul kalau boleh diizinkan nih Bu Maria dan teman-teman juga Bu Respati. Next forumnya kita ada semacam breakout room yang memungkinkan nanti misalnya pada waktu research forum ini sudah ada tematik ya. Tiap breakout room sudah ada tematik, misalnya yang suka manajemen, yang suka marketing, yang suka strategi gitu, yang suka data analitik gitu, breakout room. Nah, nanti masing-masing dosen yang ingin ketemu sama peer di antar universitas yang sukanya bidang itu gitu, saling ketemu gitu, saling cerita lah, punya itunya apa mungkin gitu ya. Saya sekarang udah riset sampai di sini gitu. Terus sampai di sini sudah sampai di mana, diskusinya apa gitu. Oh, yuk kolaborasi yuk. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Ini ide aja. Jadi mungkin bisa dikumpulkan gitu topik-topik apa yang ingin. Jadi ketemuannya di breakout room. Jadi kita ketemu sebentar gitu ya. Kita ada sambil jelasin aja, kita hari ini ada berapa topik ya, tematik ya, ada 5, ada 10 gitu. Nah, kemudian breakout roomnya yang mau langsung namanya ditulis, tematiknya saya manajemen, namanya ini, nanti sama moderator atau adminnya dimasukkan tuh satu-satu, ini masuk ke sana, masuk ke sana, masuk ke sana gitu ya. Cepet kok, bisa cepet itu. Nah, tinggal nanti di breakout room ada semacam moderator kecil lah ya, siapa yang mau, ayo silakan Bapak Ibu, silakan jadi ininya gantian ya, gantian presentasi risetnya. Jadi kalau ada yang cocok, yuk barengan yuk gitu. Kira-kira itu mungkin Bu Respati ide aja, mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan idenya bisa terus berkembang. Makasih Bapak Ibu, terima kasih Prof Tirta, Bu Maria, izin makasih. Terima kasih Bapak Hardi. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya adalah penutupan dari Ibu Maria. Boleh menyampaikan beberapa patah kata Bu Maria? Aduh, pokoknya udah ditutup sama Pak Hardianto tadi, Bu Sayu. Kan berdua dong, Mbak. Harus berdua coba Pak Hardianto. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sangat menyambut baik tadi masukan dari Pak Hardianto. Nanti aku dikejar-kejar lagi nih sama Bu Wulan nih. Ngumpet dulu deh ya Bu Wulan. Semester depan masih panjang, Bu. Oh ya, panjang ya Bu ya. Aduh, semoga COVID-nya segera berlalu sepertinya. Jadi supaya lebih enak, nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa. Di kami itu lagi banyak yang terkena Pak Hardianto, makanya banyak pekerjaan yang kemudian harus kami limpahkan satu sama lain. Begitu. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Mungkin kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kolaborasi tentunya akan terus berlanjut. Terima kasih untuk inisiatifnya, untuk inisiasi yang di awal ya Bu Respati, Bu Wulan. Terima kasih Prof Tirta juga untuk kehadirannya. Semoga kita bisa berkolaborasi, Prof. Pak Hardianto juga. Mohon izin Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali di webinar yang kedua. Kami akan ada lagi Pak Hardianto, Prof Tirta. Tanggal 23 apa 27 gitu, saya lupa, dengan BINUS juga, tapi dengan topik yang berbeda. Nah, mungkin nanti kita bisa bertemu kembali barangkali di situ. Ya Bu Sayu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan ke Bu Sayu. Mangga Bu Sayu. Oke, terima kasih kepada Ibu Maria dan Bapak Hardi. Kita sudah sampai di akhir acara. Sekarang saatnya kita adalah foto-foto untuk dokumentasi, untuk Mbak admin kita boleh dibantu
untuk fotonya. Untuk peserta, Bapak Ibu semua mohon membuka kamera untuk sekarang, karena kita akan berfoto bersama. Bapak Ibu, saya akan bantu untuk dokumentasi hari ini ya. Boleh di on kameranya dulu. Biasaan di BINUS kalau nggak on cam, e-sertifikatnya nggak ada namanya. E-sertifikat kosong. Baik, Christine. Oke, untuk semuanya saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Yang lain udah nggak on cam. Mungkin cukup, Bu. Oke, terima kasih banyak untuk seluruh peserta. Ada Prof. Tirta juga, ada Bapak Hardi, ada Ibu Maria, pada dua pembicara kita, Ibu Wulan dan Bapak Daniel. Terima kasih atas semua insight, pengetahuannya, sharing, diskusinya kepada para penanya juga. Semoga ini bukan yang pertama kali dan terakhir kali kita melakukan kolaborasi ini. Semoga semakin banyak lagi kolaborasi untuk menghasilkan paper-paper, diskusi ilmiah yang lebih menarik lagi. Terima kasih juga untuk BINUS dan Unpar atas kerjasamanya sehingga acara Research Forum Orientasi Kewirausahaan dan Pengalaman Konsumen dalam satu panggung ini dapat terlaksana. Sehat selalu dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Bu Sayu, terima kasih Prof. Tirta, Pak Ono, Pak Hardi, Bu Tara, Bu Tuti, teman-teman. Terima kasih atas supportnya.